Selamat malam semuanya, apa kabar dimanapun Bapak Ibu dan teman-teman berada, menjadi sebuah hal yang luar biasa. Kami berharap apa yang sudah dibagikan minggu lalu hari Kamis itu bisa memberikan manfaat banyak dalam kita mendidik anak. Kita mengerti peran kita sebagai orang tua buat anak-anak kita dan bagaimana kita mengerti juga bukan menyelesaikan sekedar masalah-masalah yang terjadi tetapi juga menyangkut akar masalahnya. Ya, akar masalah yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang tua perlu berubah. Ya, kita orang tua dulu yang berubah karena kita yang pernah mengalami menjadi anak. Ya, dan bagaimana kita sebagai orang tua memahami bahwa anak kita yang sudah menginjak remaja ini mereka butuh pendampingan secara dengan kasih, ya. Pendampingan yang bukan sekedar kita memberikan sebuah perintah-perintah, ya, tetapi bagaimana kita menjadikan mereka kawan bukan lawan. Itulah topik kita minggu lalu. Ya, kita mengerti peran kita sebagai ayah yang memberikan identitas, ya, dan bagaimana sebagai seorang peran ibu kita memberikan sebuah warisan terutama kerohanian kepada anak-anak kita. Hal ini penting sekali tanpa kita sadari sesungguhnya anak-anak kita yang remaja ini belum menginjak dewasa tetapi mereka sedang belajar untuk dewasa dalam tahap remaja ini. Nah, hari ini kita akan masuk kepada sesi yang kedua bicara tentang cara berkomunikasi tanpa baper, ya. Bagaimana banyak orang tua komunikasi dengan anaknya dengan baper atau bawa perasaan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bukan dibawa perasaan dan bagaimana kita dibawa oleh kebenaran dan kasih. Nah, hari ini inilah kita akan memulai sesi yang kedua. Ya, cara berkomunikasi tanpa baper. Nah, yang pertama, saya mau kita sama-sama melihat bahwa masa remaja, masa anak-anak remaja itu diwarnai oleh banyak perubahan yang dapat menimbulkan pergolakan atau gejolak. Nah, pergolakan atau gejolak inilah yang disebut dengan krisis, ya, makanya suka disebutnya krisis remaja. Nah, gejolak apa saja, apa yang membuat mereka menjadi krisis, ini kita harus mengerti. Ya, banyak orang tua melihat, kenapa mendadak anak saya ke remaja tidak semenyenangkan waktu masa kanak-kanak. Ya, nah kenapa sekarang kok lebih susah dihadapinya ya, seperti udah gede tapi masih kanak-kanak, apalagi kita suka menilai mereka masih kanak-kanak. Apakah mereka masih kanak-kanak? Benar ya, tetapi mereka juga bukan kanak-kanak juga. Ya, artinya mereka sedang belajar dewasa. Nah, gejolak apa yang membuat mereka menghadapi krisis? Yang pertama adanya dalam diri mereka sendiri, mereka terjadi adanya perubahan fisik. Tentu para orang tua mengerti bahwa anak-anak itu berubah secara fisik, itu hormonnya pasti ada perubahan, ya, dan ada pertumbuhan fisik. Fisik bisa lebih besar, kurang lebih 25% di masa remaja. Ya, nah inilah yang terjadi. Ya, fisik saja sudah berubah. Ya, nah yang kedua, mental. Terjadi perubahan mental di mana anak-anak kita mulai, anak remaja kita mulai bisa berpikir secara konsep, ya, menggunakan istilah-istilah yang baru, ya, dengan teman-teman kelompoknya saja yang bisa mengerti. Kadang kita orang tua nggak mengerti apa menjadi bahasa-bahasa mereka, ya. Mereka memahami hal-hal yang sifatnya abstrak, lebih bersifat logis, ya, dan punya pilihan-pilihan banyak dalam pikiran mereka. Kalau dulu kan pilihannya adalah pilihan orang tua, sekarang mereka punya banyak pilihan. Itulah yang terjadi dalam mental mereka. Dan mereka bisa menemukan sumber-sumber untuk membuat keputusan untuk hidup mereka sendiri. Nah, orang tua sadar nggak nih sudah dua hal ini? Biasanya orang tua cuma sadarnya ada perubahan fisik, ya. Padahal yang terjadi juga ada perubahan mentalnya. Dan perubahan mentalnya ternyata tidak sesederhana itu. Nah, yang ketiga kita akan melihat yaitu terjadinya perubahan kepribadian. Apa artinya? Artinya adanya perubahan emosi dalam diri anak, ya, dia lebih sensitif, dia punya kesadaran tinggi, kesadaran dirinya tinggi, jadi dia menganggap dirinya kadang seperti menjadi pusat perhatian siapa aja, jadi dia sensitif dengan penilaian siapapun. Itulah anak remaja. Ya, jadi hal-hal kecil kadang-kadang jadi besar gitu loh. Kadang kita orang tua suka melihat anak remaja itu, aduh overacting banget sih ya, cari perhatian caper-caper nih ya.
atau dia lebih mudah marah, melihat diri mereka kayaknya beda, spesial, unik, dan bisa sangat percaya diri, kadang-kala sangat minder. Nah, itulah karena mereka jadi suka ambil tindakan-tindakan sesuai dengan perasaan mereka, lebih kuat apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka dengar dari orang-orang sekitar. Ya, mengapa? Ya, karena terjadi perubahan yang keempat ini yang kita harus mengerti. Perubahan lingkup sosial dalam usia seperti mereka, ternyata yang terjadi minat, sudah mulai timbul minat, sebenarnya ada keinginan terhadap teman-teman sebaya mereka lebih besar daripada keluarganya, bukan butuh keluarganya ya. Mereka ada kebutuhan, butuh teman lain ya. Nah, itulah yang disebut mereka lebih, apalagi sekarang terekspos ke media ya yang tidak ada batas gitu ya. Nah, mereka ini ada banyak perubahan dalam diri mereka, yang tadi pertama perubahan fisik, perubahan mental, perubahan pribadi, perubahan lingkup sosial mereka. Tiba-tiba mereka lebih butuh teman dari sebelumnya ya, walaupun itu dalam bentuk media sosial. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Kita harus memahami waktu mereka terjadi perubahan seperti ini ya, mereka itu suka mengambil resiko-resiko. Nah, perubahan-perubahan ini membuat mereka krisis identitas yang kita sudah sebut minggu lalu, yaitu mereka jadi pikir, aduh, apa kata orang itu penting, apa kata keluarga itu, jadi sensitif dengan kata-kata kita sebagai orang tuanya. Ya, mereka sensitif terhadap sekitarnya, apa kata media. Nah, hal inilah yang membuat para orang tua tidak sadar, dan apalagi kerohanian mereka tidak kuat. Nah, orang tua tidak rohani, anak-anaknya tidak cukup rohani dan tidak membekali mereka. Nah, hal inilah yang disebut krisis. Mereka bingung ya bagaimana bertindak. Mereka perubahan menuntut krisisnya. Jadi mereka harus menyesuaikan diri. Bagaimana nih menyesuaikan diri? Seperti apa kata siapa? Ya, nanti tiba-tiba media bilang begini, media sosial bilang begitu. Nanti mereka berpikir harus menyesuaikan dirinya, sepertinya seakan-akan ada tuntutan-tuntutan baru. Ya biasa, ada model begini, rambut begini, nanti ada perkataan begini, ada lagu begini. Semuanya begitu cepat. Era informasi kan cepat berubahnya. Nah, orang tua nggak terlalu cepat lagi ngikutin. Anak muda cepat sekali. Apalagi dulu zaman-zaman Twitter ya. Wah, sekarang kan nasi itu mah cepat sekali Twitter itu. Nah, orang tua kadang-kadang pikir apa sih Twitter gitu loh. Tapi buat mereka kadang mereka sangat perhatikan perkembangan begitu. Nah, ya tiba-tiba anak-anak kita, walaupun tidak ada masalah dari kita loh, anggap saja tidak ada masalah. Mereka sudah ada masalah dengan diri mereka yang identitas mereka ini. Kok saya nggak suka begini, kok saya harus begini ya. Masalah-masalah besar, jadi kecil besar, jadi besar, kadang jadi banyak maunya. Nah, kenapa harus begini? Itulah konflik dalam diri mereka sendiri. Nah, apakah ada kita sadar nggak diri mereka berubah? Kebanyakan rata-rata tidak sadar, cuma mereka sendiri jadi bingung dengan diri mereka yang penyesuaian badan berubah aja mereka harus menyesuaikan diri. Ya, nah, penting sekali orang tua perlu menanggapi, meresponi dengan benar. Nah, orang tua kebanyakan telat meresponinya dan tidak tahu lagi caranya. Nah, bukankah minggu-minggu ini kita akan belajar ya bagaimana orang tua perlu berubah. Nah, kita akan melihat ya. Nah, di dalam kita memahami ya, sebenarnya ada sebuah cara untuk kita memahami dunia anak kita. Walaupun mereka mengalami banyak konflik, perubahan-perubahan dalam diri mereka, penting sekali untuk kita sebagai orang tua bisa berkomunikasi dan bisa dialog dan berkata-kata dan menanggapi dengan benar. Ya, karena kalau tidak benar apapun jadi salah. Ya, misalnya kadang kalau saya bicara dengan anak saya yang laki waktu pas masuk remaja, sepertinya nah, kenapa sih mama tanya melulu? Padahal dulu waktu kecil nggak begitu. Kita tanyanya yang sama. Misalnya udah makan belum? Seakan-akan buat mereka kita ini cerewet banget. Gitu. Ya, nah inilah yang penting buat para orang tua memahami kenapa anak saya jadi berontak ya. Nah itu yang kadang-kadang kepikiran oleh kita. Kenapa anak saya jadi susah ya? Seperti kenapa lebih banyak mau di kamar gitu. Nah hal-hal inilah yang kita harus mengerti. Itulah konflik diri mereka dan apa yang dibutuhkan adalah komunikasi. Ya, artinya kita bisa berhubungan dengan anak kita, bisa dialog dan bisa berbincang-bincang dengan enak. Nah, sebagai orang tua jangan sampai kita tidak memahami mereka. Orang tua ingat tidak bisa berkata pakai cara kita. Nah,
seminar ini untuk menolong Anda para orang tua. Jangan kita berkata harus pakai cara kita, cara saya. Mereka harus hormati saya dulu, mereka harus dengar saya. Dari dulu saya orang tuanya. Nah, itulah cara kita. Perkataan Anda tidak salah, tetapi tidak perlu Anda melakukan hal seperti itu di depan anak Anda. Mereka dari kecil tahu bahwa kita adalah orang tuanya. Ya, tapi hal-hal inilah yang kadang-kala kita bawa dunia kita. Mereka harus tahu dengan dunia kita, mereka harus bawa ke dunia kita. Ya, kita maunya pakai caranya masih seperti komunikasi anak-anak waktu mereka masih kanak-kanak. Perintah, kita maunya mereka tanggapinya juga seperti anak-anak yang menjadi anak manis, anak baik ya. Nah, hal-hal itulah yang membuat mereka justru tidak dewasa. Bukankah mereka sudah remaja? Remaja ini butuh waktu ya. Ingat saya sudah bicara minggu lalu bisa butuh waktunya sampai 6 sampai 8 tahun masa pergolakan ini. Nanti ada masa tenangnya. Ya, badai pasti berlalu, itu bukan cuma lagu ya. Artinya badai dalam hidup remaja pasti berlalu. Tetapi penting sekali untuk kita belajar berkomunikasi kepada anak kita yang remaja ini. Kenapa tujuan komunikasinya harus benar? Karena satu aja, tujuan dalam komunikasi dengan benar untuk membuat anak kita dalam proses pendewasaan dia, menyiapkan dia menjadi dewasa, dia ada cara yang benar dari kita. Makanya waktu kita mendewasakan anak kita, sebenarnya orang tua pun belajar dewasa. Ya, kalau kita bicara sama anak kecil, kita sendiri tidak bertumbuh lebih jauh. Tapi waktu kita menyadari kita berhadapan dengan anak yang lebih dewasa, yang sedang mau dewasa, kita juga akan belajar dewasa. Ya, makanya itulah yang disebut fase mendampingi. Ya, dengan remaja itu disebut Anda tetap. Kenapa disebut mendampingi? Karena Anda tetap disebut sebagai orang tua. Orang tua tapi juga bisa belajar menjadi teman bersamaan. Ya, kenapa juga orang tua dan juga sebagai teman buat anak kita? Ya, karena menjadi orang tua mereka masih butuh kita yang mengarahkan hidup mereka. Ya, kita butuh menolong mereka bagaimana hidup yang benar atau salah. Ya, karena mereka juga masih proses menganggap diri benar tapi belum benar. Nah, ini yang kita harus mengerti. Ya, makanya tidak ada kata berhenti mendidik anak kita ya jadi orang tua. Nah, belajar jadi teman artinya bagaimana kita bisa dipercaya oleh anak kita. Anak kita percaya dan punya hubungan kasih dengan kita. Jadi walaupun kita salah ya, mereka tetap percaya kita sayang mereka. Kita bisa bicara salah, bertindak salah, tapi mereka tahu kesalahan sekalipun kita salah, tapi hati mereka percaya kita mengasihi mereka. Nah, ini yang susah terjadi. Karena waktu terjadi perbedaan dan perubahan-perubahan, kalau kita menanggapinya salah buat mereka, mama sudah berbeda. Sama toh mereka juga bisa berkata, papa sudah berbeda, nggak seperti dulu, lebih ngerti saya. Nah, mereka juga bisa berkata begitu. Nah, kita juga bisa berkata begitu. Nah, inilah perlunya ada jembatan ya. Orang tua bisa masuk kepada dunia anak, anak bisa juga masuk kepada dunia orang tua dengan cara komunikasi yang sehat dan benar. Ya, dasarnya kita bisa saling masuk kepada dunia masing-masing dan mengerti, memahami, itulah yang disebut hubungan kasih atau ada hubungan percaya. Apapun yang terjadi, saya percaya hati papa mama buat anak ya. Tapi buat orang tua, apapun yang terjadi dengan anak saya percaya hati dia mengasihi kami dan menghormati kami. Nah, ini yang kita mau belajar bagaimana itu bisa terjadi. Itu komunikasi yang benar. Bukan komunikasinya anak kita bilang iya tapi di belakang enggak. Atau kita juga berkata iya tapi di belakang kita kesel, kita marah, kita nyimpen, kita rasanya mau gimana sih anak kita ya. Nah, hal-hal inilah kita harus mengerti. Apapun yang terjadi, pergolakan pasti terjadi dalam kehidupan remaja. Ya, mau dibilang dia rohani atau tidak, ya justru kerohanian lain menjadi kekuatan dalam menghadapi pergolakan dan untuk menolong anak punya kekuatan dari dalam diri dia sehingga dia bisa bertumbuh dewasa dengan benar menghadapi fase baru, fase pendewasaan. Nah, sebelum kita berlanjut hari ini saya mau serahkan ya kepada, nah Anda belum pernah bertemu ya, yaitu anak saya yang pertama yaitu namanya Yunike. Yunike sekarang dia sudah bekerja ya, umurnya sudah 27 dan dia seorang dokter sekarang ya, dan dia mau cerita share bagaimana kita belajar tentang topik komunikasi ini terhadap anak remaja. Tentu ini akan menarik karena ini bicara dari anak muda sendiri ya, proses yang dihadapi bagaimana. Saya berharap ini bisa menolong menginspirasi Anda semua. Silakan Yunike.
Oh, iya. Halo Om, Tante semua. Ya, kenalin namaku Yunike. Saat ini usianya di 27 tahun, sudah kerja. Jadi sudah melewati masa remaja juga ya, tapi masih jadi anak papa mama sih. Iya, terus iya, bicara tentang komunikasi, pastinya aku sebagai anak pun juga punya tantangan lah dalam berkomunikasi dengan baik sama orang tua aku. Maksudnya hubunganku sama papa mama, ya walaupun mereka pengajar para orang tua, ya pasti banyak hal yang nggak ideal juga. Ya banyak hal sih di mana kita seringkali juga ada konflik ya seperti itu. Tapi aku sama papa mama sih bersyukurnya sampai hari ini tetap bisa apa ya berkomunikasi dengan baik lah. Nah, kalau dari cerita pernah sih ada sebuah kasus di mana aku tuh, aku usia berapa ya pasti ya? Kalau nggak salah sih SMP, terus main keyboard lah di gereja. Terus pas itu memang, iya karena aku main musik di gereja, pas tuh coba main musik. Terus pas latihan itu memang banyak salah. Nah, terus pas latihan itu berlangsung, ya adalah papaku maju ke depan ya pas latihan. Terus habis itu papaku bilang, ya nggak usah susah-susah lah lagunya, ya nggak usah susah-susah lah aransemennya. Kan Yunike itu bukan seperti pemain keyboard yang itu. Papa ada sebutin lah pemain keyboard yang lebih jago dan lebih senior ya. Nah di situ aku langsung sedih sekali ya di panggung itu. Terus selama latihan juga susah konsen jadinya ya, dan menyimpan ada luka lah di dalam hati aku. Nah di situ setelah selesai acara ya di situ aku sedih sih, tapi bersyukur pas itu mama sadar apa yang terjadi ya, maksudnya aku kok berbeda ya kayak gitu. Nah awalnya aku juga nggak mau sih ngomong sama mama ya, cuman di situ aku melihat mama memberikan rasa aman sih. Di situ mama bisa jadi perantara ya antara aku sama papa. Ya di situ mama pas dengerin ceritaku pun juga dia nggak yang heboh, yang kayak, hah masa gitu aja kamu sedih sih kayak gitu. Atau misalnya mama juga yang nggak menilai aku, mama juga nggak menyalahkan aku. Ya mestinya kamu main keyboardnya lebih baik dong kayak gitu. Tapi ya di situ mama bisa membangun aku ya, terus mama juga bisa mengarahkan aku untuk mengampuni papa ya. Jadi aku bisa melihatlah di situ bahwa papa mama tuh juga sehati ya sebagai orang tua, bahwa mereka pun juga saling mengasihi. Dan mama juga mengarahkan aku di dalam kebenaran firman sih. Mama ajarin lah, justru kayak apa ya, aku melihat di momen aku down ya mama tuh bisa memasukkan kebenaran gitu, bahwa ya Bapak sudah mengampuni Yunike, maka Yunike bisa mengampuni Papa. Nah di situ dengan arahan itu ya, terus karena mama juga mau menerima aku ya, mama juga mau menemani aku ya, di saat aku nangis mama ada di situ ya. Di situ aku bisa sih mengampuni papa ya, sampai hari ini hubunganku dengan papa baik gitu ya. Jadi aku melihat sih ketika orang tuaku mau mendengarkan ya, mau mendengarkan, bahkan mereka mau bertanya tentang kondisiku, yaitu membuat aku banyak berasa aman ya, membuat aku banyak bisa terbuka juga. Ya kadang tuh aku sering dengar kalau sedang melayani anak muda, mereka suka cerita, nah orang tua tuh suka langsung potong. Ya kan, kayak baru cerita sedikit langsung dipotong. Kok kamu bisa kayak gitu? Kok kamu gini? Kok kamu gitu? Jadi banyak banget komennya. Nah, di situ mungkin mereka jadi berasa nggak aman, jadi berasa malas juga gitu untuk cerita. Nah, sedangkan sahabat-sahabat mereka di luar itu jauh lebih mau mendengarkan mereka gitu kan. Apalagi kalau anak-anak om yang cewek-cewek ya kan, terus habis itu ada cowok-cowok di luar sana yang mau mendengarkan cerita mereka, ya mereka jauh lebih senang sama cowok-cowok itu. Ya, aku percaya sih kalau orang tua itu bisa sekali memberikan sebuah peran di mana mau mendengarkan, mereka mau mengarahkan ya, karena kita butuh sih sebagai anak, kita butuh diarahkan dan diberikan advice, diberikan nasihat itu dari orang tua gitu. Karena ya memang rasa aman itu dari orang tua sih. Aku yakin itu. Terus
Halo, ya udah pada bisa dengar ya, Om Tante? Oke. Saya lanjutkan. Aku lanjut ya. Ya. Jadi tadi saya mana? Oh ya, dapat nilai jelek. Nah, pas dapat nilai jelek itu ya memang aku down banget. Sangat down. Terus berusahalah untuk menutupi itulah dari papa mama. Nah, terus setelah pulang ke rumah, ya papa mama langsung samperin aku sih, langsung samperin. Ini suaraku udah ada belum ya? Ada. Suaraku udah ada ya, Om Tante? Iya, oke, mantap. Maaf ya tadi ada gangguan. Ya, aku lanjutin. Jadi ketika pulang ke rumah ya mama langsung peka lah melihat kondisi aku yang lagi down. Ya biasa aku cukup yakin sih Om Tante ketika anak Om Tante itu lagi down ya lagi sedih, pasti Om Tante itu tahu sih kondisi anak Om Tante. Ya biasanya mereka kalau remaja itu biasanya nggak bisa nyembunyiin perasaannya. Ya susah banget nyembunyiin perasaan mereka. Nah terus aku juga gitu sih pas dulu itu ya ketika down pulang ke rumah ya mama langsung tahu. Dan ketika tahu aku mama langsung tanya ya Yunika ada apa. Ya di situ aku cuma bisa nangis sih, cuma nangis ya. Tapi di situ aku bisa melihat mama nggak banyak komen. Ya mama nggak banyak komen, mama cuman dengerin tangisan aku doang. Ya terus tunggu aku tenang ya. Habis itu setelah aku tenang ya baru sih mama tanya kamu kenapa kayak gitu dan aku bisa cerita. Ya di situ selain yang pertama tadi papa mama mau mendengarkan, yang kedua ya mereka mau memberikan aku kata-kata yang membangun sih. Jadi ketika nilai aku jelek, ya mereka justru bukan mempoint out nilainya, tetapi mereka justru membangun aku dengan bilang ya Yunika anak yang berharga sekalipun nilainya jelek. Ya Yunika seorang tetap anak papa mama sekalipun nilai kamu bisa jelek kayak gitu. Terus tetapi nilai yang jelek ini mereka bukan yang apa ya kayak maksudnya ya udah dapat nilai jelek terus nggak juga, tapi mereka justru membangun aku dengan ya Yunika pasti next-nya akan bisa melakukan yang lebih baik lagi, jangan menyerah kayak gitu ya. Jadi ya di saat aku gagal ya aku melihat kalau aku tidak ditinggalkan, ya di saat aku gagal ya aku melihat kalau aku diterima kayak gitu ya. Itu aku percaya sih bukan karena apa ya bukan karena aku diterima-terimain, maksudnya ya udahlah kalau jelek jelek aja gitu, enggak sih, tapi justru mereka menerima, tapi mereka juga mau aku untuk bekerja lebih ini, maksudnya untuk belajar lebih keras lagi ya, belajar lebih rajin lagi ya. Mereka justru membangun aku untuk bisa belajar lebih rajin sehingga nilaiku juga bisa lebih baik ya. Jadi aku melihat gimana cara papa mama bisa membangun aku gitu, nggak pakai kata-kata yang tajam dan menusuk lah untuk bikin aku bisa rajin belajar kayak gitu sih ya. Terus ya kadang kalau misalnya apa ya anak bisa seorang anak gitu bisa dapat nilai jelek ya kan kebanyakan komennya kok nilainya cuma segini ya. Bahkan kemarin aku ada ketemu sama satu anak muda ya usianya masih kelas 3 SMP. Jadi ceritalah kalau ketika orang tuanya ketika orang tuanya terima rapot anaknya padahal nilainya tuh 83 gitu, tapi orang tuanya bisa tanya kok nilainya cuma segini kayak gitu, kok nggak lebih tinggi lagi ya. Di situ pasti anaknya kecewa sih Om Tante ya. Justru aku percaya ketika ada kata-kata yang membangun ya di mana ya wah ini udah oke banget gitu, tapi kamu maksudnya apa ya pasti bisa nanti nextnya akan lebih baik lagi kayak gitu ya. Maksudnya gimana ya, pasti aku percaya orang tua akan dapat hikmat lah untuk membangun anaknya gitu, dan bukan pakai kata-kata yang tajam gitu untuk menuntut mereka gitu ya. Gitu sih. Jadi ya aku banyak dapat hubungan yang aman sama papa mama ya dengan cara mereka yang mau membangun aku kayak gitu. Terus selain mereka menggunakan kata-kata yang membangun, tapi papa mama juga banyak membangun kerohanian aku juga sih Om Tante. Jadi papa mama juga banyak mengarahkan aku dan mendorong aku untuk berdoa, ya mendorong aku untuk membaca firman ya kan, karena memang cuman firman sih yang bisa memerdekakan hidup aku lah dari segala rasa intimidasi, tertuduh. Ya cuman firman yang bisa membawa aku kepada jalan yang benar. Karena satu hari ya anak-anak Om Tante dan aku pun juga akan tidak akan di bawah
naungan orang tua lagi di rumah gitu. Ketika kita hidup sendiri, ya kita pasti banyak bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Jadi ya papa mama banyaklah memberikan aku kebenaran. Ya ketika aku dapat nilai jelek itu, ya mereka selain membangun aku, mengajakku untuk bisa belajar lebih baik lagi, mereka juga mendoakan aku sih. Ya jadi di situ aku tahulah aku dikuatkan tidak hanya secara mental, ya tidak hanya secara emosi, tetapi juga apa ya di dalam rohku ya aku pun juga dibangun. Seperti itu sih. Jadi ya aku percaya anak-anak om tante pasti berharap punya hubungan yang lebih dekat sama om tante ya. Pasti anak-anak om tante maulah terbuka sama om tante juga. Aku percaya anak-anak om tante pasti mau punya rasa aman ya. Tetapi rasa aman itu sebenarnya sangat bisa dimulai dari om tante. Ya rasa aman itu sangat bisa dimulai dari cara om tante berkomunikasi sama mereka. Ya, aku percaya dengan tone yang rendah, ya, maksudnya dengan tone nadanya nggak terlalu tinggi, terus dengan kata-kata yang bisa saling membangun, ya, dengan Om Tante banyak memberikan juga firman kepada anak-anak Om Tante, ya, aku percaya sih pasti akan ada komunikasi yang baik lah antara Om Tante dengan anak-anak Om Tante. Kayak gitu, itu yang bisa aku bagiin sih. Tuhan berkati Om Tante. Terima kasih. Ya, terima kasih Yunika buat sharingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sharing tadi kita juga menemukan kata kunci bahwa yang diharapkan dalam sebuah komunikasi adalah rasa aman. Dan rasa aman itu haruslah dari orang tua, bukan dari anak. Bagaimana rasa aman itu dibangun antara kita dengan anak-anak kita adalah seperti yang tadi sudah dikatakan, ya, memberi ruang untuk dia salah, tidak segera memotong, membangun, dan juga mendengarkan dengan antusias. Jadi banyak hal. Dulu saya adalah pribadi yang tidak mengerti kata rasa aman. Buat saya seorang pria, rasa aman itu kayak apa sih? Kayak sebuah perasaan, tapi buat saya sangat abstrak. Tetapi ketika saya menikah dan juga bergaul dengan orang, dan juga mulai membangun hubungan ke staf di bawah saya mulai mengerti bahwa rasa aman itu sebuah bentuk daripada trust. Jadi ketika anak punya rasa aman, berarti dia akan mudah mempercayai kita untuk membuka rahasia hidupnya. Banyak anak-anak kita seringkali hidup dalam dosa, ya, hidup dalam pornografi, hidup dalam kenajisan, tapi dia nggak mau minta tolong orang tuanya tolong karena dia nggak aman. Kenapa nggak aman? Karena kalau dia ngomong terbuka nanti dimarahi. Jadi sekali lagi saya bukan orang yang sebenarnya pintar membangun hubungan. Nah, saya mulai dari hidup saya. Saya orang yang termasuk serius, ya. Anak-anak dulu seringkali berbicara dengan papanya tidak menarik, lebih menarik bicara sama mamanya. Dan kemudian saya juga orangnya yang sekalipun sudah lihat mengajar, ya, bisa mengajar dengan baik, tapi seringkali di dalam tengah hubungan saya dengan anak-anak, saya tanpa sadar menggurui mereka. Ya, sudah tahu menggurui, tadinya seperti yang dikatakan Yunike, bahwa dia main keyboardnya kurang bagus, saya pakai karunia guru saya mengguru dia. Ya, toh? Sehingga tanpa sadar dia merasa dibandingkan dengan pemain keyboard yang lain. Saya tanpa sadar membandingkan seseorang dengan dia, dan itu membuat dia lemah atau down. Nah, hari ini saya ingin menguatkan saudara bahwa sekalipun mungkin sudah seperti saya, ya, orang yang tidak cukup pintar bangun hubungan, orang yang kurang hangat, orang yang kaku, orang yang serius, saya berubah, sudah bisa berubah. Amin semuanya. Nah, hari ini saya ingin memberikan secara cepat saja firman Tuhan menyangkut bagaimana kita bisa membangun hubungan atau membangun komunikasi tanpa baper. Oke? Saya berubah karena kebenaran. Sekali lagi saya katakan, saya berubah karena firman Tuhan. Yunika berubah karena firman Tuhan. Karena dalam sebuah hubungan itu selalu ada hal-hal yang rusak oleh perkataan. Dalam sebuah komunikasi atau pembicaraan selalu ada kata-kata yang bisa salah ucap, menimbulkan luka kecewa dalam hati anak. Jadi kebenaran itu sangat penting, sehingga saya memulai dengan sebuah ayat di dalam Efesus 4 ayat 15. Bolehkah kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Jadi kalau sudah perhatikan Efesus 4 ayat 15, perkataan Rasul Paulus yang menjadi sebuah firman Tuhan buat hari ini, bahwa kita semua sebagai orang percaya haruslah teguh berpegang kepada kebenaran. Bahasa Inggrisnya adalah speaking the truth in love. Berbicara atau menyampaikan kebenaran dalam kasih. Nah, ini adalah sebuah kata kunci yang menolong saya karena seringkali dengan karunia saya yang senang mengajar, saya menyampaikan kebenaran tapi tidak dalam kasih. Seringkali orang tua menyampaikan nasihat tapi dalam kondisi marah-marah. Nah, bicara kebenaran itu sangat penting dalam sebuah hubungan. Mengapa? Kalau hati saya nggak benar, omongan saya pasti nggak benar. Kalau hati saya benci, yang keluar adalah kata-kata kebencian. Kalau hati saya marah, yang keluar adalah kata-kata kemarahan. Jadi persoalan hati kita hanya bisa diselesaikan dengan kasih Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya dalam sebuah hubungan dan cara komunikasi, mengasihi dan mengampuni ada sebuah hal yang sangat real dalam hubungan antara orang tua dan anak dan harus dipraktekkan. Bagaimana anak saya berubah, mau mengampuni saya, karena dia mengerti kebenaran. Bagaimana saya mau berubah untuk tetap mengasihi anak saya di tengah dia tidak sesuai dengan standar saya? Karena kebenaran. Nah, yang pertama yang sudah kita sampaikan kepada saudara sekalian minggu lalu, kebenaran yang kita bangun yang paling utama adalah identitas anak atau gambar diri anak. Tadi sudah disampaikan bahwa krisis remaja adalah krisis identitas. Mereka mencari tokoh, mencari model, mencari panutan, dan disitulah sebagai orang tua, saya harus memastikan Benaya, Yunike, mereka tahu, mereka bukan hanya dikasih oleh saya, kebenaran berkata adalah mereka dikasih secara sempurna oleh Bapa surgawi, tanpa syarat. Sekalipun mereka salah, mereka tetap anak Allah yang dikasihi. Karena kasih saya terbatas. Kesadaran bahwa mereka ada anak dikasihi secara sempurna tanpa syarat oleh Bapa membuat remaja kita, walaupun mereka ditolak, walaupun mereka dihindari, walaupun mereka dimusuhi, walaupun mereka tidak dilipatkan, mereka tidak baper bawa perasaan. Yang kedua adalah anak-anak saya harus mengerti bahwa mereka berharga, bukan karena punya sepeda, punya handphone. Bukan, mereka berharga karena Yesus mati untuk mereka, karena dosa mereka. Nah, ini penting. Ini biblical parenting di mana kita harus menaruh siapakah mereka di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah contohnya Yunike merasa tidak mampu karena ulangan ekonominya dapatnya jelek. Kita menguatkan mereka bahwa Roh Kudus ada dalam dirimu Yunike. Dia yang memampukan engkau. Oke? Jadi 3 hal ini yang sangat penting. Dan kalau 3 hal ini saudara berat untuk lakukan, lakukanlah buat dirimu terlebih dahulu. Hal yang kedua adalah bagaimana kita berbicara kebenaran dan kasih. Sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa orang tua janganlah memberi nasihat atau mengoreksi anak dengan gaya menghakimi, dengan gaya menekan, dengan gaya menuduh. Nah, itu terlihat dari sikap dan nada suara. Ketika anak salah, lihat kondisi hati saudara. Ketika anak salah, lihat kondisi hati saudara. Kalau lagi marah, tenang sebentar. Bersabar sebentar. 2 jam kemudian baru bicara. Atau sejam kemudian. Jangan langsung, karena anak tidak selalu siap untuk diberi masukan. Kalau mereka salah. Jadi, sekalipun nasihatmu begitu bagus, kalau timingnya salah, akibatnya apa? Mereka nggak bisa terima. Berbicara kebenaran dalam kasih, berbicara timing, waktu yang tepat, waktu yang kondusif. Kasih adalah waktu yang tepat. Suasana hati dan kasih itu waktu yang tepat. Berikutnya menanggung bersama dan menghadapi akibat kesalahan atau kesulitan anak. Ya, saya ingin satu cerita tentang Benaya. Sebulan lalu dia belajar mobil. Mobil saya dia pakai. Dan apa yang terjadi? Minggu lalu mobilnya tergores. Ketika tergores, saya lihat tergores, dia nggak sadar tergores. Saya panggil dia untuk lihat, dan disitulah saya ngomel. Disitulah saya berkata,
sesuatu yang tidak enak didengar, ya. Tapi saya juga berharap dia mau tanggung jawab, mau bereskan goresan dia. Tapi dia berkata nanti aja 3 hari kemudian. Nah, apa yang terjadi adalah malamnya, itu kejadian pagi saya tahu itu mobil tergores, malamnya dia cuci mobilnya dan dia coba membersihkan dengan lap dan juga dengan obat kit ya, bersihkan goresannya. Dan saya menyadari dia melakukan dalam kondisi kesel. Kesel sama siapa? Kesel sama saya. Rupanya adalah sore itu dia nggak bisa konsentrasi karena dia ingat terus perkataan saya yang menuntut dia harus bertanggung jawab. Ya toh, harus ini, harus itu. Nah, memang itulah kesalahan saya. Bagaimana dalam situasi dia salah, saya berbicara kebenaran bukan dalam kasih. Berbicara kebenaran dalam tuntutan. Dan apa yang dilakukan oleh mamanya? Mamanya sama-sama ikut menanggung, ya, akibat dari kesalahan dia. Mamanya menemani dia, cuci mobil, bersihkan mobil, walaupun waktu itu istri saya kondisinya lagi mau makan. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh istri saya bahwa saya bersama kamu, ya. Nah, apa yang terjadi? Itu menolong hati dia. Dan hari ini ternyata mobil tergores lagi tadi. Karena dia nggak hati-hati. Nah, saya belajar satu hal. Bahwa saya cukup berkata, it's okay. Nggak kenapa. Itu bisa kita selesaikan. Dia berkata, Pak, ini agak parah. It's okay, Ben. Ya, nanti kita akan bereskan sama-sama. Itu membuat dia tahu bahwa Papa punya empati. Saudara, saya orang yang sangat tidak punya empati dulu. Saya orang yang cuek. Saya orang yang tidak peduli. Dan saya suka bicaranya menusuk. Tahu menusuk ya? Memojokkan. Tapi dari kebenaran yang saya baca tadi adalah menyampaikan kebenaran dalam kasih. Saya belajar mulut saya adalah bisa membangun atau menghidupkan anak saya atau mematikan atau meruntuhkan anak saya. Kalau saya meruntuhkan dia, berarti saya sedang merusak identitas dirinya. Dan saya membuat dia menjadi orang yang minder, orang yang takut salah, orang yang tidak berani ambil risiko. Jadi saya dorong orang tua hari ini, perhatikanlah mulut saudara. Apakah mulut saudara keluar kata-kata yang menghidupkan atau kata-kata yang mematikan? Itu poin nomor 2. Efesus 4 ayat 29. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Jadi saya lewat kebenaran nih, saya mau memastikan apapun yang keluar dari mulut saya ketika anak bermasalah, anak nggak sesuai harapan, anak berbuat salah, itu haruslah anak mendengar perkataan saya itu dia beroleh kasih karunia, artinya dia beroleh kekuatan, dia beroleh harapan, bukan dia makin down atau bukan dia makin merasa putus asa dengan kesalahannya atau rasa bersalahnya. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, biarlah mulut saudara dan saya selalu keluar pujian, peneguhan, ya, terhadap respon anak. Artinya ketika dia responding dengan benar, misalnya anak kita membantu kita di dapur, anak kita membantu kita bereskan ranjang, kasih pujian, kata-kata membangun itu, dan fokus kepada kelebihannya. Saya orang yang cermat, saya seringkali fokus kepada kekurangan anak. Sehingga siapapun yang jadi anak saya akan capek hadapi papanya selalu lihat kurang. Tapi lewat ayat nih saya belajar bahwa perkataan itu yang baik harus keluar dari mulut saya untuk membangun. Untuk membangun saya harus belajar lihat kelebihannya. Apa yang kelebihan Benaya? Benaya adalah anak yang luar biasa. Dia bisa menghibur dan menguatkan. Oh, itu yang saya fokus. Tapi kelemahannya apa? Ya, ulangannya sering jelek dulu ya. Ya, kadang dia nggak minta izin kalau lakukan A, B, C. It's okay. Itu waktu saya untuk menolong dia atau mamanya menolong dia. Berikutnya tadi kesaksian Yunika sudah memberi sebuah gambaran yang jelas. Seorang ayah, seorang ibu selalu memberi semangat waktu anak gagal. Tidak ada seorang pun yang mau gagal dalam hidup kita. Sebagai ayah, saya nggak mau jadi ayah yang gagal. Sebagai seorang suami, saya nggak mau jadi suami yang gagal. Sebagai anak, anakmu juga tidak mau gagal. Seringkali dalam hidup kita selalu ada gagal, kecewa, down. Ya, siapa yang memberi semangat? Nggak ada
siapapun kecuali pasangan kita. Kalau buat anak nggak ada jalan lain, orang tualah yang memberi kekuatan. Nah, dari kesaksian ini ke tadi, mamanya terima dulu apa yang menjadi kesedihan dia. Ketika ulangannya jelek, ya terima dulu. Dia menangis, tidak langsung dikritik, tidak langsung digurui, atau apapun caranya yang membuat dia tambah down. Ya, pergumulan terbesar para orang tua biasanya bagaimana perkataan kita. Ya, kita cenderung keluarkan perkataan yang sesuai dengan perasaan kita, keberatan kita, kesedihan kita, kekhawatiran kita. Ya. Makanya penting sekali bagaimana kita tenang di hadapan Tuhan, bagaimana kita percaya pada Tuhan. Yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Membangun artinya bukan sekedar menyenangkan anak, tetapi membuat anak kita melihat ada kemurahan Tuhan, ada kasih karunia, kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi hal-hal inilah penting. Ya, kadang kita sekedar memuji kelebihan anak, prestasi anak. Apalagi anak diperbandingkan satu dengan yang lain. Hati-hati, remaja itu sensitif. Ya, jadi kita harus berkata bukan prestasi yang kita puji, tapi keberhargaan sebagai seorang anak. Mama bangga kamu berusaha. Ya, sekalipun ini adalah kamu juara, tapi Pak Mai katakan yang penting adalah kerajinanmu. Jadi semua anak tidak melihat prestasi perbandingannya, tetapi bagaimana mereka belajar menyatakan yang lebih penting adalah karakternya, bukan prestasinya. Ya, jadi ada kata-kata yang jelas dari kita, yaitu yang kasih karunia, ya, karena memang kepandaian berbeda-beda. Ya, jadi ini penting sekali, ya. Akibatnya anak satu sama lain juga tidak akan bersaing. Mengapa banyak terjadi persaingan sesama anak? Karena orang tua juga yang sering menonjolkan yang satu daripada yang lain, melemahkan yang satu daripada yang lainnya. Ya, bukan semangat yang diberikan bersama-sama dan saling mendorong yang lain untuk menyelamatkan, memberi selamat buat yang lain, dan atau saling memberi dorongan bagi kakaknya, adiknya. Ini yang tidak terjadi gitu loh. Orang tua tidak memberi contoh bagaimana itu terjadi antara sesama atau dikatakan istilahnya siblings atau saudara kandung satu dengan yang lain. Baik, kita akan melihat bagaimana cara komunikasi tanpa baper yang berikut. Ya, kita tidak hanya berbicara kebenaran dalam kasih, tidak hanya berkata yang membangun, ya, tapi kita juga harus menghindari perkataan apa yang kemarah, merendahkan, menyerang, memojokkan. Ya, ini penting sekali. Ya, mungkin 4M ya. Marah, merendahkan, menyerang, memojokkan, ya, memarahi. Ya, tapi kan banyak anak kita kok salah, masa nggak boleh marah? Ya, tentu saja boleh. Tapi kalau dia tidak mengerti kita mengasihi dia lebih dulu, maka apapun yang kita ucapkan, kadang-kala itu sangat-sangat berbahaya sekali. Karena itu akan mengakibatkan anak kita cuma melihat marah, bukan melihat kasih. Gitu. Padahal kita mau dia tahu kita marah karena kita kasih. Nah, inilah yang kadang orang tua tidak mengerti. Ya, makanya hubungan yang baik, ya arti hubungan yang dia percaya hati kita itu penting harus dibangun lewat perkataan. Ya, supaya semakin hari semakin dia percaya kepada kita, percaya hati kita yang penuh kasih, ya, dan dia bisa menjadi dewasa dan tanpa ada rasa takut salah. Ya. Nah, Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Artinya, bagaimana perkataan kita tidak mengandung kemarahan, merendahkan, menyerang, dan memojokkan? Yang pertama, ya, kita harus menolong anak kita untuk punya ruang untuk salah. Artinya, kita harus memberikan ruang, arti tempat di hati kita. Dia boleh salah. Dia boleh gagal melakukan perintah kita. Dia boleh gagal tidak memenuhi harapan kita. Ya, misalnya, semester depan bisa, ya masih ada harapan, ya. Nah, artinya dia boleh gagal, ya. Jangan membuat anak sampai merasa harus jadi anak yang perfect, sempurna, tidak boleh ada salah. Ya, nah ini yang membuat anak-anak kita biasanya sulit sekali jujur dengan kita. Ya, sulit jujur dan sulit untuk melihat menerima kita. Nah, hari ini saya mau kita semua sama-sama melihat yang kedua.
Ya, bagaimana kita komunikasi tanpa baper itu ada hargai pendapat anak. Memang namanya juga masih remaja, kadangkala saya ingin katakan perkataan mereka nggak pas. Ya, apalagi kita suka bicara nih. Kalau waktu papa mama seumur kamu nggak begitu deh, kayaknya ya. Nah, jangan sampai membuat dia, loh, ya kan ini saya ngomong. Kadang-kadang remaja gitu kan, saya lagi ngomong mah kayak gitu loh ya. Ya jangan bandingkan itu. Mestinya kamu udah tahu, harusnya kamu bisa. Loh kok jadi begitu ngomongnya, kayaknya nggak cocok deh dengan apa yang pernah kita ajarin. Nah, jangan langsung seperti itu. Ya, kita jangan sampai membuat anak jadi bodoh, jadi takut bicara, jadi tidak berani bicara lagi deh. Gitu ya. Dengar dulu aja keseluruhan. Jangan cepat komentar. Nah, ini penting, jangan cepat berkomentar. Jangan cepat-cepat mengkritik jika pandangan dia salah. Ya, misalnya tentang beli pakaian. Ya, beli pakaian segini kemahalan ini kamu. Ya, lain kali dia beli pakaian sembunyi-sembunyi loh, Bapak Ibu. Ya, kalau dia beli barang dia sembunyi-sembunyi loh. Ya, nah hal-hal inilah yang membuat kita harus cukup bijaksana. Ya, untuk bisa melihat, oh, ya, lain kali beli begini ya. Kamu tahu apa yang kurang pas, nah, baru kalau dia udah selesai. Ya, jadi kita lihat hal-hal yang bisa mendewasakan dan hal yang tujuannya mendewasakan dan hal yang bisa menolong dia dewasa. Itu karena kan bisa salah, tetapi bagaimana kita hargai dia, apa yang sudah dia lakukan sekalipun salah, tapi yang penting bagaimana ada kemajuan, yaitu makin dewasa dalam kesalahan, tidak diulang. Ya. Nah, yang ketiga kalau dialog, ya. Kalau memang kadang anak kita tuh ada yang dominan lah, punya pendapatnya susah dikasih tahu. Nah, kalau udah terjadi yang seperti ini, kita jangan langsung berkata, kamu itu salah ya, nggak mau terima. Udah tahu salah, kamu itu nggak benar, tahu kamu itu nggak tahu apa-apa. Sebetulnya apa yang lebih makan asam garam. Gitu. Dia memang mungkin nggak asam garam ya, dia gula garam kali ya. Tapi yang penting gini loh, ya walaupun berbeda, ya, tapi kita belajar bagaimana anak-anak kita ungkapkan. Ya, beri pertanyaan. Nah, saya memberikan sebuah tips. Beri pertanyaan buat anak kita. Ya, tanya misalnya, kenapa kamu bisa berpikir begitu? Kamu dapat sumber itu dari mana? Ya, nah kita disitulah kita bisa ajak anak dialog. Apa yang dari dunia, apa yang dari Tuhan. Ya, jadi kadangkala orang tua tuh menurut perasaan kita, pikiran kita, pengalaman kita, jangan. Ya, kalau ada perbedaan, kita harus ajak mereka melihat. Satu-satu yang melihat adanya benar itu cuma terang firman. Gitu. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita bisa bilang, Papa rasa ada nggak benar deh, ada nggak pas. Tapi nanti ya coba Papa tanya temennya, kita akan belajar. Ya, walaupun ada berbeda, kita jangan berkata langsung kita sikat ya, atau kita potong dan berkatanya. Atau kita khawatir nggak usah ngomong deh. Nanti dia nggak tentu terima kok. Daripada kita ribut, nanti jadi musuhan, nanti nggak ngomong. Nah kan kita bisa bicara baik-baik. Tadi anak saya bilang, yang penting nadanya loh. Nadanya jangan tinggi, tonnya, nadanya jangan di gitu ya. Apa kamu bilang apa? Kok bisa begitu? Nah, itu nada tinggi ya, jangan terjadi seperti itu. Baik. Ya, kita harus mengerti bahwa cara komunikasi kita adalah harus tidak, yang pertama tadi apa? Kebenaran dalam kasih, perkataan yang membangun, dan hindari perkataan yang ada marahnya, merendahkan, menyerang, memojokkan. Ya, apalagi kita suka bilang, buktikan coba kamu benar. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Itu namanya kita sedang pojokkan dia. Ya, oke. Apalagi kita merendahkan. Lihat deh, nanti pasti kamu gagal. Ya, kamu itu nggak tahu apa-apa. Nah, itu bahaya. Ya, baik. Nah, kita harus mengerti, waktu kita berkomunikasi tanpa baper, kadang kan orang tua pada pikir nih, saya sih mau. Ya, tapi gimana dong caranya? Ya, gimana caranya? Nah, saya ingin mendorong kepada para orang tua, ya, kita harus mengerti, setiap orang tua, sekalipun Anda bukan komunikator yang baik, memang sebagian orang tua berkata, aduh saya tuh nggak bisa ngomong, saya tuh sedikit ngomongnya, saya ini gimana ya, saya ini dari dulu begitu. Tapi kata kuncinya ada kita belajar. Ya, sasaran dalam kita belajar seminar ini adalah Anda belajar bertumbuh menjadi orang tua seperti yang Tuhan mau.
Bagaimana Anda mengambil tanggung jawab dari Tuhan dan Anda bertumbuh dewasa di dalam Tuhan secara rohani, secara mental, dan dalam segala hal. Ya, waktu Anda belajar tanpa sadar Anda berubah dan Anda menjadi figur Bapa Surgawi, walaupun bukan figur sempurna, tetapi anak bisa melihat spirit, semangat belajar orang tua itu adalah yang lebih penting. Nah, bagaimana kendala yang pertama, yaitu orang tua, kendalanya apa sih sebenarnya ya? Nah, orang tua dulu yang harus mengerti berubahnya. Bukan berarti anak tidak berubah. Begini loh, orang tua berubah, anak akan ikut, artinya begitu ya. Tapi orang tua harus sabar menantikan perubahan anak. Orang tua biasanya yang suka bilang, aduh saya nggak bisa melakukan ini, saya udah kebiasaan diem. Nah, kita harus belajar yang diam, belajar bicara. Yang banyak bicara, belajar untuk kurangi bicara dan bicara yang memang ada isinya, ada sasarannya. Kalau yang diam itu, kalau Anda tidak berubah, anak makin jauh. Karena tidak merasa asik bicaranya. Anak saya dulu pernah ngomong gitu ke aja. Sama papa tidak asik, sama om itu asik. Nah, kalau dia ketemu cowok yang suka sama dia, lebih asik. Gitu loh, sama kita enggak asik. Ya, nah saya mendorong ya belajarlah. Kita bisa berubah karena anugerah. Katakan bersama saya bisa berubah karena anugerah. Anugerah siapa? Anugerah Tuhan ya. Bukan kita mampu, kekuatan kita tidak bisa mengubah kita. Tapi kita bisa berubah karena Bapa Surgawi. Ada gambaran di mana kita belajar. Bukan seperti Bapa orang lain, Bapa Surgawi. Ya, oke. Dari pendiam kita bisa belajar bicara, ya, supaya kita belajar jadi orang asing bicara. Minimal Anda bisa belajar bertanya, menggali anak Anda. Itu penting sekali, ya. Nah, kebiasaan orang tua yang cerewet, belajarlah kalau terlalu baik bicara, belajar tahan bicara. Berbicaralah sampai mereka mendengar, mendengarlah sampai mereka berbicara. Itu penting ya, saya ulangi. Berbicaralah sampai anak-anak remaja kita mendengar, mendengarlah sampai anak-anak remaja kita berbicara. Ya, jadi kadang-kala kita harus sabar sampai mereka bicara. Kita harus tahan bicara kalau perlu untuk sampai mereka bisa mendengar. Lebih yang penting dari kita. Kalau terlalu banyak bicara, semuanya dia buang. Nah, orang tua yang cerewet ya, kalau tidak tahan diri, anak jadi malas. Sama, anak jadi malas ngomong. Ya, karena sebenarnya dia berharap didengar sebelum komentar. Ya, bayangkan para suami aja bisa jadi malas bicara kalau istrinya terlalu baik bicara. Suami yang terlalu baik bicara nggak bisa berhenti. Kalau ngomong istri jadi malas bicara. Ngajar terus malas bicara. Ya, nah hubungan langsung rusak. Kita mau ada hubungan yang baik. Orang tua yang suka menggurui, suka perintah-perintah, misalnya di tempat kerja, di pelayanan, dia merasa perintah orang. Anak dianggap begitu juga. Jadi dikit-dikit kalau salah nih ya, dengar ya. Poin 1, poin 2, poin 3. Ini caranya. Kebenaran firman berkata, secara teologi, akar kata, jangan bicara begitu sama anak kita, walaupun Anda mungkin benar. Ya, kenapa? Kita mau anak kita nyaman mendengar kita. Tanya dia, kamu tahu nggak apa kesan? Kamu mau dengar pandangan mama, pandangan papa? Nah, hal ini penting sekali. Ya, kita mau anak kita nyaman, aman, percaya sama kita. Ya, karena anak bisa merasa bodoh, sering digurui, dikritik. Nah, waktu kita menahan diri, ya, kita akan melihat anak kita jadi akan bertanya. Sampai hari ini sebenarnya anak-anak kami makin berubah, makin hari sampai hari ini. Ya, semuanya senang kalau kita bicara, kalau kita lagi share. Kalau kita khotbah aja di gereja, mereka senang mendengarnya. Ya, nah itu kenapa? Karena kita belajar komunikasi, tidak langsung terjadi, Bapak Ibu. Ya, nah semua kebiasaan orang tua ini, apakah dia pendiam, cerewet, menggurui, butuh anugerah Tuhan dan kerendahan hati kita. Ya, karena kita juga murid Tuhan, kan murid belajar untuk bersedia berubah. Amin, saudara. Ya, percayalah. Allah adalah Allah yang mengubahkan hati manusia. Jadi saya orang pendiam, tapi saya tahu juga Bapak Surgawi juga bukan Bapak pendiam. Jadi bukan salah siapapun. Yang penting saya mau untuk minta anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan mengubah saya. Selalu ada kebiasaan diam, ada sampai hari ini. Tetapi saya harus melawan kebiasaan ini dengan anugerah Tuhan, kekuatan Roh Kudus
untuk belajar buka mulut, untuk belajar bertanya, untuk belajar empati sama anak. Ketika anak pulang ke rumah, bertanya sesuatu, jangan asik sendiri, ya. Oke. Jadi sekali lagi saya dorong Bapak Ibu, ya, walaupun suaminya nggak hadir sekalipun, ibu-ibu kasih semangat buat suaminya bisa berubah. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan mengubah hidup saya. Selama saudara tidak cukup kebenaran firman Tuhan yang direnungkan, selama suami ibu tidak memiliki kebenaran yang cukup banyak direnungkan, siapa yang bisa mengubahnya? Hanyalah Tuhan lewat kebenarannya, mengubah pola pikir seorang pria. Nah, yang kedua adalah, kendala yang kedua adalah masalah hati. Nah, kita tahu bahwa hati itu ada keberatan, terutama anak terhadap orang tua. Jadi seringkali orang tua tidak mengenali bahwa anak punya masalah hati dan kita. Sangat terlihat sekali kalau dia cara berbicara, atau dia tidak tertarik sama pembicaraan kita, omongan kita, nasihat kita, berarti ada masalah. Masalah pertama bisa distrust, tidak percaya, karena kita tidak jadi contoh dari apa yang kita katakan. Masalah kedua adalah mungkin kita orang ingkar janji, sehingga dia juga tidak percaya sama kita lagi. Yang masalah ketiga ada kita pernah merendahkan dia atau memarahi dia di depan teman-temannya. Dia terluka. Masalah berikutnya banyak. Coba berdoa dan juga minta pasanganmu menolong. Ketika anak kita nggak punya hubungan komunikasi dengan baik dengan kita, cari tahu, ya. Tetapi sebenarnya hati terluka bukan hanya anak. Kita sebagai orang tua bisa terluka sama anak, ya. Saya bisa terluka dengan perkataan anak saya. Suatu hari anak saya bilang begini sama mamanya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau ngomong sama papa nggak asik, tapi kalau ngomong sama om yang lain asik. Saya terluka, saya merasa dibandingkan. Nah, itu contohnya perkataan anak. Atau anak itu melawan kita, anak itu maki kita, anak itu tidak menghormati kita, kita bisa terluka. Apa yang harus dilakukan ketika kita terluka? Kita harus datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku terluka sama anak saya. Kadang kita berkata, Tuhan, saya menyesal punya anak seperti ini. Jangan. Percayalah, kita tidak kebetulan punya anak seperti ini. Dia sepertinya ada sebabnya. Musuhmu bukan anak. Musuhmu adalah setan, roh-roh jahat yang merusak anak. Pergaulan yang salah merusak anak kita. Jadi kita harus mengampuni anak kita. Ingat, kalau kita nggak bisa mengampuni anak kita akan terbawa terus dengan cara kita berbicara, nada tinggi, atau memojokkan, atau menyerang. Ketika kita sudah mengampuni, ada satu langkah yang dilakukan. Andai kata kadang kita benar, dia yang salah 100%, selalu ada kesalahan dari kita. Andai kata roh Tuhan berbicara, kita harus belajar minta maaf sama anak. Kita sempat maki dia, atau sempat membuat dia malu, atau membuat dia merasa bersalah. Kita harus katakan, nak, maafkan papa. Ya, tadi papa ngomongnya terlalu kasar. Itu nggak benar. Minta maaf. Cukup. Ketika orang tua minta maaf, itulah hubungan rata-rata jadi mulai sembuh. Pintu-pintu mulai terbuka karena anak selalu berespon positif ketika orang tua merendahkan hati mereka. Tapi anak selalu berespon negatif ketika orang tua tidak mau minta maaf. Mereka berkata, orang tua selalu merasa dirinya paling benar. Orang tua selalu merasa dirinya nggak pernah salah, nggak mau minta maaf. Akibatnya mereka menutup hatinya kepada kita. Dengan kita memberi contoh minta maaf, dia akan belajar untuk bagaimana juga dia belajar minta maaf lewat contoh kita. Dengan jalan itulah selalu ada jalan keluar. Karena hubungan yang rusak, komunikasi yang rusak, selalu bisa disembuhkan lewat sebuah kerendahan hati, lewat permintaan maaf yang tulus. Sebuah janji di dalam Maliaki 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kitab Maliaki adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Setelah itu loncat kepada Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius.
Dan Maleakhi 4 sampai 5, ayat 5 sampai 6 adalah ayat terakhir. Nah, inilah sebuah janji bahwa Tuhan, Roh Elia dan Roh Kudus yang bekerja dari zaman Elia sampai kedatangan Yesus, Roh Kudus akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Perhatikan kata ini. Hati bapak-bapak terlebih dahulu. Jadi saudara, sebagai orang tua, jangan mengharapkan anak berbalik dulu kepada kita. Kita yang berbalik dulu hati kita. Kita yang memulai sebuah proses menyembuhkan hati mereka. Barulah hati anak-anak bisa berbalik kepada kita. Ya, jadi ini ayatnya berkata hati bapak-bapak berbalik, hati anak-anak berbalik juga kepada bapak-bapaknya. Apa yang saya mau sampaikan adalah tadi saya sudah katakan, pengampunan, permintaan maaf sangat menolong dalam sebuah hubungan. Yang kedua adalah menerima keberadaan anak, kelemahannya. Tadi sudah disampaikan di awal, anak itu penuh dan gejolak emosi. Ya, kadang dia bisa diam, tutup pintu, nggak mau keluar dari kamar, nggak mau makan, ya toh. Bahasa anak-anak muda bete. Apa itu bete? Yaitu bad mood. Ya, bete, lagi not in the mood. Ketika anak laki saya bilang, aku lagi bete nih, kan kita terheran-heran, terbingung-bingung. Kok penuh perasaan sih anak laki? Tapi ini perasaan yang muncul di remaja, hormonnya berubah, ya toh, ya badannya tambah besar, ya toh, jakunya muncul, kumisnya muncul, jadi banyak apa ya perubahan-perubahan fisik dan mental yang terjadi. Ya, kita memberi ruang buat mereka, terima. Memberi ruang adalah menerima dulu. Mengapa dalam sesi ini selalu kita tekankan adalah menerima, mengasihi, memberi ruang, ya, tidak langsung marah. Bukan berarti anak saudara itu nggak diatur nantinya. Bukan berarti anak saudara nggak perlu diarahkan. Bukan berarti saudara toleransi kepada mereka yang berbuat dosa. Bukan. Bukankah kita diselamatkan lewat kematian Yesus? Bagaimana kematian Yesus memperdamaikan kita sebagai orang berdosa dengan Bapa di surga? Artinya adalah untuk supaya kita diampuni, inisiatifnya bukan datang dari kita. Inisiatif dari Tuhan yang berkorban mati di kayu salib, membuka jalan. Artinya dia menerima kita. Dia mati buat kita selagi kita masih berbuat dosa. Itulah kasih. Itulah kasih yang sejati. Terima, itulah kasih yang sejati. Terima dulu. Barulah ketika diterima anak remaja, hatinya sudah oke, tidak terluka lagi. Nasihat apapun dia bisa jauh lebih positif untuk mendengarnya. Yang kedua adalah beri perhatian-perhatian kecil. Saya belajar untuk menyentuh badan anak saya, merangkul dia, ya, meletakkan tangan saya di bahunya. Banyak hal yang saya lakukan yang orang tua saya tidak lakukan. Saya sekali lagi pria yang tidak terlatih ke sana, tetapi saya belajar bahwa saya bisa membangun hubungan yang hangat dengan anak saya dengan sentuhan fisik. Ya, ada di kamarnya, duduk bersama dia, ngobrol, makan bersama, jalan bersama, pergi bersama, berdua, bertiga. Kalau saya punya hubungan dengan anak yang rusak, biasanya saya ambil waktu untuk pribadi berdua. Pernah sekali saya sama Benaya, ya terbang, pergi ke negeri yang lain, ya luar negeri maksud saya. Dan dia tahu dia senang naik pesawat. Nah, memang uangnya mahal, uangnya banyak. Tapi karena saya ingin mendapatkan hatinya lebih jauh untuk supaya dia diarahkan, saya lakukan itu. Tapi sudah nggak perlu naik pesawat. Carilah kesenangan anakmu, beri investasi perhatian kecil di situ, pasti dia akan terbuka hatinya buat saudara. Doa bersama ada hal yang penting. Doa bersama anakmu adalah sebuah hal yang sangat penting. Saya selalu usahakan ada doa bersama dan anak saya. Amin. Itulah yang saya mau sampaikan kepada saudara dan beberapa hal nasihat. Baik, ya. Ada hal-hal penting yang kita perlu dengar tentang membangun komunikasi ini. Ya. Kita harus mengerti kalau kehidupan anak remaja terjadi cepat. Kita tidak punya waktu terlalu banyak.
hubungan adalah sesuatu investasi, sesuatu hal, artinya sesuatu hal yang kita perlu lakukan sedini mungkin. Kita harus bawa mereka untuk bisa memahami bahwa ini ada proses pendewasaan di mana kami ada bersama kalian. Makanya tadi suami saya katakan begini, hubungan harus lebih dulu dibangun, bukan disiplin lebih dulu. Sesudah hubungan dapat, dia percaya hati kita, dia tahu bahwa kita mengasihi mereka, maka kita baru bisa memberikan nasihat, memberikan disiplin. Ya, kalau tidak, dia akan menganggap kita adalah musuh baru di dalam rumah. Ya, orang yang tidak bisa mengerti dan menjadi teman selain menjadi orang tua. Masa remaja, ingat, cuma sementara berlangsungnya. Itu akan lewat. Tadi saya sudah katakan, badai pasti berlalu. Ya, berilah waktu Anda untuk kenali dunia anak dan berdialog anak Anda tentang berbagai hal yang mempengaruhi hidup mereka. Ingat, sekarang tidak cuma sekolah dan gereja yang bisa mempengaruhi, tapi dunia media sosial. Anda harus belajar kenali aplikasi mereka, diskusilah dari apa yang ada. Orang tua berkata, saya mulai dari mana ya? Ya mulai dari apa yang mereka sukai. Bicaralah apa yang mereka sukai. Ya, tentang film yang disukai, kenapa kamu suka ya. Nah, disitulah Anda sedang menabung kepercayaan, menabung kasih. Kasih dengan cara baru, bukan lagi cara anak-anak. Yaitu mereka mengerti bahwa mereka bisa membangun hubungan sampai kapanpun, artinya dengan kami. Bukankah itu pesan yang mau disampaikan? Bahwa kita bisa dipercaya, kamu boleh salah, kita akan tolong. Ya, tapi kalau kamu nanti satu titik, dia mengerti hati kita, disitulah kita masuk lebih dalam lagi. Penting mengenali momen penting dalam hidup remaja dan temani mereka. Ya, untuk selain tadi proses rekonsiliasi dan beberapa tips penting, yaitu kenali apakah mereka ada masuk dalam kegiatan-kegiatan perlombaan, ya pertandingan apa. Ayo dong orang tua, beri waktu, nonton, support, dukung mereka, ya tanya keadaan mereka. Ya mulai masuk momen penting apa lagi. Ya karena kalau perlombaan pertandingan kan kesukaan mereka, ya. Kapan mereka jatuh cinta? Apakah ada rasa suka? Nah, ini momen-momen penting untuk kita ada bersama mereka saat patah semangat, patah hati, seperti tadi anak saya katakan, ya. Saya menahan perasaan saya untuk apapun yang saya ucapkan. Ya, yang saya cuma tahu adalah saya mau menolong dia supaya dia dewasa satu hari. Dia bukan sekedar datang, tapi dia bisa menghadapi kesedihannya, kesulitannya, pergolakannya. Bagaimana dia menghadapi patah semangat waktu tidak ada saya? Bukankah itu pendewasaan? Saat dia direndahkan oleh guru, oleh teman, bagaimana cara kita menolong mereka menghadapinya? Waktu mereka ambil rapot sekolah, mungkin saat-saat itu ada saat di mana mereka akan merasa, wah semuanya akan ketahuan, wah ini akan menentukan apakah papa mama saya terima saya apa adanya. Itulah momen-momen penting, ya, di mana orang tua perlu masuk dan membangun hubungan bahwa papa mama bisa dipercaya. Ingat, ini tidak lama, mungkin sekitar 6-8 tahun. Ya, tetapi Anda ada orang tua yang bisa dipercaya dan disitulah investasi Anda. Ya, memang kadang-kala membutuhkan waktu lama. Ya, minggu depan kita akan belajar bagaimana tentang mengatasi konflik yang terjadi. Kenapa konflik itu lebih dalam kita akan bahas. Tetapi Anda harus mengenali, Anda harus mulai dengan membangun hubungan. Ya, waktu orang tua bersedia melewati proses perubahan cara berdialog, berbicara, berkata-kata, dan mengerti hati anak, maka anak akan diam-diam berubah responnya sama kita. Dan mereka akan pelan-pelan buka hati. Jadi nggak langsung, Bapak Ibu. Ya, buka hati sehingga tujuannya apa? Waktu buka hati. Bukan kita senang-senang jadi teman happy-happy, bukan. Tapi tujuan waktu dia buka hati, kita ada orang tua yang membawa mereka kepada kebenaran standar firman Tuhan. Masuk dalam hidup mereka, mengubah mereka dari dalam. Dan mereka mulailah dewasa. Inilah tujuan dari sesi kita. Ya, bagaimana kita menolong, mendampingi, menerima mereka supaya mereka tidak lari kepada dunia, tapi mereka melihat orang tua adalah tempat secara otoritas rohani bisa dipercaya mengasihi. Ya, walaupun mereka sensitif, ya, walaupun mereka bergolak, tapi kita ada keluarga di mana mereka bisa percaya. Ingat sekali lagi, saya ngomong bahwa ini fase mungkin sekitar 6-8 tahun, tapi kalau dilewati pergolakan badai ini,
akan berlalu. Ya, dan kita semua bisa belajar. Nah, saya ingin memberikan 2 PR penting. Ya, sebelum kita masuk dalam tanya jawab, yaitu apakah Anda adalah seorang komunikator yang baik bagi anak? Bagaimana Anda perbaiki kalau tidak? Ya, kalau sudah baik, Anda harus masuk lebih dalam. Bagaimana menolong dia bisa masuk kepada kebenaran firman? Apakah Anda telah memberikan investasi waktu membangun hubungan dengan anak? Kalau sudah, apa yang Anda tanam? Apa isinya? Apakah itu pendewasaan atau tidak ada pendewasaan? Ingat, ini momen penting. Apakah itu mendewasaan anak atau membuat anak cuma pintar, isi sekolah baik, ya berhasil? Enggak. Saya percaya kita semua pengen dalam hubungan itu bukan sekedar kita mengasihi dan mereka melihat kasih kita, tapi kita berhasil membawa mereka paling tidak menanam sebisa mungkin kebenaran-kebenaran firman yang mampu mendewasakan mereka, mengubah mereka, dan melihat Tuhan segala-galanya. Itu sasarannya. Ya, jadi kita bisa ke arah sana. Saya mau kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Oke, Bapak Ibu sekalian, biblical parenting adalah berbicara tentang bagaimana kita membawa anak kita mengasihi Tuhan. Bagaimana membawa anak kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Berespon positif, berespon benar di tengah situasi sulit. Jadi saya dorong Bapak Ibu, bacalah Alkitab bersama anak-anakmu. Kalau engkau tidak banyak mengerti soal tentang kerohanian, tentang Tuhan, rajin-rajinlah sebagai orang tua. Sehari gereja yang bisa menolong sudah bertumbuh untuk merenungkan firman, sehingga apapun yang menjadi persoalan saudara maupun pribadi saudara yang tidak sesuai dengan harapan, ya anak sekalipun, contohnya orang tua mau lebih ini, lebih itu, anak mau lebih ini, lebih itu, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami minta kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu. Seringkali kami menuntut diri kami atau menuntut orang lain, anak kami, pasangan kami harus begini dan begitu. Tapi hari ini kami tahu bahwa kami adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami adalah anak Allah yang dikasihi Tuhan. Kami berharga karena Yesus mati buat kami. Dan kami dimampukan karena Roh Kudus ada dalam diri kami. Sekalipun kami tidak mampu, tapi Roh Tuhan menolong kami untuk menjadikan ayah dan ibu yang benar dan yang baik buat anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa setiap hubungan yang rusak antara orang tua dan anak, biarlah Engkau sembuhkan. Pakai setiap kami sebagai ayah, sebagai ibu untuk menyembuhkan hubungan yang rusak. Pakai kami untuk menyembuhkan hati anak kami yang terluka. Tapi terlebih dahulu, sembuhkanlah hati kami. Tuhan, kami berdoa buat para orang tua yang hari ini terluka oleh anaknya, terluka oleh pasangannya. Kami berdoa ada kuasa kesembuhan yang bekerja hari ini. Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, sudah menyelesaikan masalah yang paling utama, yaitu dosa, lewat pengampunan-Mu. Hari ini ampunilah kami kalau kami mendendam, membenci, atau juga menyimpan kesalahan orang lain. Kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, termasuk anak kami bersalah sama kami. Tuhan, berilah kami hati yang sabar, hati yang besar, dan penuh dengan kasih untuk kami mampu mengasihi anak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan langsung memulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, banyak hal. Tapi saya juga tidak lupa ingin mengingatkan para orang tua, kalau Anda ingin, kalau bisa jangan live dulu, karena banyak pertanyaan ini untuk menolong Anda juga. Beberapa prinsip ada pengulangannya ya. Saya minta kalau Anda masih bisa mendengarnya, itu jauh lebih baik untuk Anda. Yang pertama, bagaimana untuk lebih menegaskan kepada anak untuk memiliki kepribadian seperti yang Tuhan inginkan, termasuk pribadi tentang kelamin, kodrat kelamin, cewek sejati, cowok sejati, sebab banyak sekali pengaruh internet yang susah dibendung. Saya ingin katakan, mendidik anak untuk menerima dan kalau bicara tentang identitas anak kita, yaitu siapa dia di hadapan manusia, siapa di hadapan Tuhan dan teman-temannya, itu menyangkut tentang gender dia, ya, tentang jenis kelamin dia menerima dia ini perempuan, dia ini laki, dan bagaimana dia melihat dia sebagai anak Tuhan yang dikasihi, bukan dia rasa dikasihi, rasa berharga, itu semua ada di dalam firman yang harus ditanam. Ya, jadi sebagai orang tua Anda penting sekali kalau bisa Anda memberikan belajar tentang firman Tuhan, tentang apa itu gambar diri,
ya. Dan Anda kalau tidak ada, Anda boleh nanti membeli CD-nya atau carilah link khotbah yang berkaitan seperti itu. Ya, karena tanpa Anda menanam kebenaran, maka sulit sekali punya kepribadian yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau berarti ada firman-Nya, ada kebenarannya, diulang. Sejak kecil saya mendorong anak saya sampai remaja untuk banyak kita bicara tentang pandangan Tuhan menurut Alkitab. Nah, inilah para orang tua harus sering mengubah topik pembicaraannya. Nah, itulah yang disebut membangun hubungan. Ya, tentu saja kalau tergantung seberapa Anda sudah masuk kepada hubungan lebih dalamnya seberapa. Ya, memang pengaruh internet sudah banyak. Nah, kita harus bersaing dengan YouTube yang jauh lebih menarik, ya. Dan hal-hal, tapi ingat, firman punya kuasa. Kalau Anda mengerti, maka Anda tidak akan berkecil hati. Anda harus punya iman. Setiap perkataan firman yang kita bagikan itu sangat-sangat punya kuasa mengubah anak kita, ya. Buatlah budaya baru di dalam rumah untuk bicara tentang Alkitab, bukan sekedar buka Alkitab, tapi ceritalah menarik seperti kita sedang berdiskusi. Ya, itu akan menolong anak kita berbeda menanggapinya. Bagaimana dengan suami yang pasif? Meski sudah tahu baik firman Tuhan, sedangkan saya seperti berjuang sendiri. Belum lagi ditambah dengan kami stay dengan orang ketiga. Maaf, apakah Anda bisa mengulang kembali pertanyaan Anda? Karena saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan orang yang ketiga. Tetapi saya akan menjawab sisi yang lain, yaitu suami yang pasif sudah tahu firman. Itu berarti gini, banyak kaum pria mengalami kesulitan untuk melakukan firman Tuhan. Walaupun dia bisa bicara tentang firman. Para istri Anda punya peranan penting. Bagaimana mendorong, membangun, dan bagaimana berdiskusi tentang firman. Saya memberi contoh sederhana. Dulu suami saya awal pernikahan tidak terlalu tertarik dengan firman. Ya, tetapi saya seringkali bertanya tentang firman kepada dia. Saya minta dia menjelaskan tentang firman. Dan bagaimana itu diulangi waktu bersama dengan anak kami. Jadi sebuah proses pembelajaran banyak didorong oleh para istri untuk menolong mereka. Atau kita berdoa, ada seseorang yang bisa menolong suami kita untuk berubah. Tadi suami saya katakan, carilah di gereja lokal, carilah teman rohani. Bukan teman yang tidak bisa bicara hal rohani, sehingga tidak heran. Tambah tahu tentang kerja, tapi tidak tahu tentang firman, karena jarang bicara soal firman. Sedangkan itu yang harus kita bangun terus-menerus. Ya, jadi para ibu-ibu, istri juga harus sering bicara firman sama suami. Banyak bertanya, jangan menggurui suami, malah tidak ada hasilnya. Ya, kalau menggurui suami, ya. Oke, nah ini penting sekali ya. Dulu saya sering sampai hari ini anak saya dua-duanya sudah dewasa, udah biasa. Saya selalu berkata, Mama bisa mendoakan, tetapi Papa yang harus mendoakan. Saya selalu mendorong dari kecil, Papa, ayo Papa berkati anak kita, ayo Papa lakukan. Ya, jadi, ayo para suami ambil tanggung jawab, ambil semangat. Ya, tolonglah para pria-pria lain yang membutuhkan contoh sebagai seorang pria yang memimpin keluarganya atau menjadi bapak. Anak kami 16 dan 12 tahun laki-laki, lebih suka terbuka sama mamanya, walau sebenarnya menurut papanya mamanya lebih galak atau cerewet. Itu gimana tuh ya Pak, Bu? Apa yang papanya harus perbuat? Oke, ini pertanyaan dari seorang ayah. Jadi ada dua anak, ternyata lebih terbuka sama ibunya, walaupun ibunya menurut sang ayah, sang suami ini galak, cerewet. Nah, itu yang menarik. Seringkali kita sebagai pria, kita melihat hubungan itu hanya sekedar hubungan perkataan, tetapi bukan soal hubungan sentuhan. Ibu-ibu ini kemungkinan besar mamanya terbuka bukan karena galaknya atau cerewetnya, tetapi sentuhan kasihnya yang dirasakan oleh anaknya. Ketika anaknya nangis, ibunya ada di situ. Ketika anaknya kecewa, ibunya itu pakai cerewetnya untuk menghibur. Ya toh, ketika anaknya nakal, dia galak, dia marah. Tapi yang terasa adalah sentuhan. Nah, pria-pria kita mungkin bisa bicara dan baik, kata-kata kita bisa sangat rapi, tetapi sentuhan kasih inilah yang tidak terjadi. Artinya saya bisa seperti itu. Nasihat baik, menyentuh hati anak seperti menyentuh hati orang. Menyentuh hati orang adalah ketika dia lagi kondisi butuh, kita ada di samping dia. Ketika dia lagi kondisi sedih, ada kata yang menguatkan. Dan dia ingat seumur hidup. Banyaklah seperti yang tadi suami saya katakan, menyentuh dengan kasih, berbicaralah tentang firman, sedikit-sedikit, jangan terlalu panjang, dan doakan anak kita lebih rajin. Walaupun dia tidak minta, Anda doakan.
tabur kasih, maka mereka akan makin percaya kepada Anda para suami. Ya, dan sang ibu saya memberi tips, dorong suaminya juga. Ya, dikit-dikit juga ini meneguhkan suami di depan anak, jangan sampai nggak meneguhkan suami. Ya, jangan bilang, itu nggak usah kasih tahu papa. Saya selalu, apa yang saya tahu penting buat anak saya juga tahu itu penting buat suami saya. Ya, cerita, kadang-kadang suami ada kesulitan untuk tahu banyak. Ya, jadi kadang saya berkata apa yang saya lakukan. Ini papa, tadi kami baru beli celana pendek untuk anak kami, dan saya berkata begini, walaupun saya yang memilih dan menolongnya dan papanya juga menolong, tapi saya berkata jangan lupa bilang terima kasih sama papa sayang kamu. Gitu, bukan begini, mana terima kasih buat mama, mana mama, gitu ya. Kita tidak mengambil kredit apapun, tapi kita ingin katakan bahwa papamu mengasihi kamu, ya. Jadi itu penting sekali untuk kita menghadirkan papanya adalah mengasihi dia. Baik. Selamat malam, saya hendak menanya, sewajar apa anak remaja yang mengalami perubahan lebih suka berada di kamar dan menarik diri dari orang tua? Batasan wajarnya artinya menarik dirinya sesuai pertumbuhan mereka. Sebagian besar anak remaja, salah satu tandanya bagaimana mereka mengalami pergolakan adalah mereka suka menarik diri. Kenapa? Karena mereka merasa tidak terlalu cocok dengan kita. Pertama. Yang kedua, ya kita harus memberi ruang juga buat mereka. Mereka punya dunianya dengan teman-temannya. Nah, itulah yang orang tua harus mengerti. Yang kedua, memberi ruang. Yang ketiga, juga bangun hubungan sama anak Anda. Jangan sampai dia merasa semuanya nggak ada yang pas sama orang tuanya. Ngomong apa aja, ya selalu sepertinya jadi lawan, bukan menjadi kawan. Ya selalu ditanggapin, selalu dibilang salah. Ya mana cocok, mendingan dia diemlah di kamar. Atau tidak pernah ditabur kasih. Gitu ya. Kita nggak menjadi teman orang tua yang menarik buat dia untuk cerita. Ya, nah kalau Anda mulai masuk dunia dia, mulai bersama dengan dia, pasti Anda bisa ada andilnya. Ya, peran orang tua di remaja rata-rata adalah 70% maksimal. Ya, nah 30% itu adalah teman, itu minimal. Ya, jadi itu bisa terjadi. Nah, orang tua harus mengerti ada porsi dunianya mereka, tetapi yang penting mereka terbuka sama kita. Itulah yang disebut hubungan percaya. Kalau anak udah percaya remaja, dia apa juga cerita. Tapi kalau dia sudah buka cerita, jangan kita motong terus yang tadi. Jangan kita kritik terus. Jangan kita berkata harus gini, harus gitu. Wah, terlalu banyak ya. Jadi nggak cocok. Ya, dialoglah yang sehat, dialoglah yang menarik. Sehingga anak kita menjadi, ada waktunya dia bisa melihat kita jadi teman juga yang menarik buat dia. Oke, nah. Batasan yang wajar apa? Batasan yang tidak wajar dalam hal anak menarik diri adalah yang pertama, dia masuk rumah, pulang dari sekolah, mengurung diri. Ya, atau hanya turun atau mau makan, baru buka pintu. Yang kedua, batasan yang tidak wajar adalah malas bicara. Ya, kalau ada dua indikasi itu, berarti masalah sedang terjadi dalam diri anak. Saya dari Jogja mau bertanya, menjadi pendamping anak adalah mengajar kebenaran, kasih dan pengampunan. Hal ini tidak mudah ketika saya, ibu atau orang tua dalam kondisi marah karena kesalahan anak tidak ikuti aturan kesepakatan tentang waktu penggunaan gadget. Bagaimana membangun hubungan yang baik dan benar dalam hal ini supaya saya, ibu, orang tua bisa memberikan penguatan pengharapan kepada anak. Anak ada salahnya. Minggu depan kita akan belajar bagaimana di tengah konflik, di tengah perbedaan standar aturan, maka bagaimana kita meresponi dengan anak. Tapi satu hal saya ingin katakan, ya, anak bisa diajak bicara, anak butuh ketegasan kita, tapi juga anak butuh kasih, tapi juga butuh ketegasan, tapi jangan dibalik. Apa duluan kasih hubungan, baru harus ada ketegasan. Ya, makanya Anda banyak tegas duluan atau apa duluan. Nah, ini penting ya. Nah, hal-hal yang kecil dimulai, baru hal yang lebih besar ya. Bisa diatur ya, bahwa kita harus jelas sama anak kita. Komunikasikan apa pengharapan kita, apa konsekuensinya, apa yang kita mau, kenapa itu tidak boleh ya. Dan kita harus katakan ada hal yang memang itu tidak benar. Apa yang benar dan yang salah harus ngomong ya. Itu harus diberikan. Karena ingat, kita juga jadi orang tua. Pertanyaan saya ke orang tua yang LDR, bagaimana mendidik anak biar nyaman, membimbing anak biar tidak jatuh dan pergaulan yang salah. Kalau anak sifat gampang terpengaruh orang lain. Saya tidak mengerti yang maksud LDR, apakah sisi ibunya saja atau sisi ayahnya. Ya, maka Anda harus lebih jelas. Tapi yang pasti, kalau LDR karena satu
sisi saja, arti misalnya ayahnya saja yang jauh, itu masih bisa ditolong oleh video call ya, tetapi ibu lah yang harus lebih banyak menggantikan peran dalam proses pengawasan dan proses berdialog yang intensif dengan anak. Ya, tentu saja masih bisa kalau itu salah satu saja yang berjauhan. Oke, saya mau bertanya, anak saya cowok kelas 9, pendiam. Jika saya bertanya, dia menjawab dengan nada tinggi, padahal pertanyaan saya hanya bertanya, sudah kerjakan tugas, atau kenapa maskernya kok tidak dipakai, bagaimana meresponi hal tersebut, karena membuat saya jadi terpancing emosi. Saudara harus perhatikan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif, terutama yang diulang-ulang, ya, soal sekolah misalnya. Jadi kalau pertanyaan ini adalah sebuah isu tentang tugasnya dan menimbulkan sensitif, lebih baik tunggu waktu yang lebih tepat, tunggu suasana yang lebih baik untuk bertanya, atau jangan kita yang bertanya, pasangan kita yang kita minta tolong bertanya. Karena ketika seseorang bertanya, orang tua ya, kalau dia terpancing marah, pasti ada sebuah sensitif di situ. Ya, tahu sudah ada kejadian sebelumnya nggak enak mengenai soal tugas sekolah. Demikian juga sudah ada kejadian nggak enak mengenai soal masker. Jadi sekali lagi, kita hubungan suami istri selalu ada isu yang sensitif. Misal urusan kasih bantuan kepada salah satu mertua kita atau orang tua kita. Jadi kita harus menyadari ada isu yang sensitif, disitulah kita butuh hikmat Tuhan. Cara bertanya seperti apa, waktu bertanya seperti apa, atau pasangan kita menolong bertanya. Supaya kalau tidak, kita yang jadi emosi seperti kata ibu ini. Lebih baik hindari kemarahan emosi daripada membereskan sesuatu tapi menimbulkan emosi. Biarin dulu sebentar, baru dibereskan. Anak perlu tahu harapan-harapan kita. Nah, itu minggu depan kita akan lebih pertegas ya. Kenapa banyak kali tidak jalan sesuai harapan kita. Bagaimana kalau kita salah didik dengan keras berakibat dia menjadi kurang percaya diri? Semuanya masih bisa dipulihkan. Bereskan apa yang salah, mintalah maaf, rekonsiliasi hubungan yang udah pasti penting, ungkapkan apa yang kita mau perbaiki, mari kita belajar bersama-sama nak ya. Oke, dan doakan dia. Ya, beri dia kebenaran. Habis bereskan hubungan, beri dia kebenaran terus-menerus seperti menanam ulang. Tetapi ingat, tidak ada firman yang gagal untuk bisa mengubah anak kita. Ya, bawa dia kepada bagaimana Tuhan mau dia berubah. Ya, bukan sekedar kita. Bukankah mama sudah salah atau papa sudah salah? Ya. Pertanyaannya, anak saya 2 cowok, semua tidak mau cerita dekat dengan ayahnya. Setiap ada masalah, anak-anak kalau mengungkapkan, ayahnya malah selalu menyalahkan. Kadang dengan saya sendiri juga sering disalahkan. Untuk ikut parenting sama sekali nggak mau, sampai anak saya yang besar umur 24, yang kecil kalau ada apa-apa nggak mau cerita sama ayahnya. Bagaimana cara agar anak dan ayah bisa lebih hangat hubungannya? Terima kasih. Yang pertama adalah ini masalah kerohanian. Suami ibu tidak rohani. Suami ibu mungkin ada orang yang disebut tahu firman, bisa juga jadi orang Farisi, ya suka membenarkan diri. Atau juga suami ibu juga sebenarnya pria yang terluka, ya nggak mau disalahkan, jadi cenderung menyalahkan orang. Jadi lihatlah suamimu ada sakit. Untuk orang sakit yang dia butuhkan dokter. Kalau dia nggak bisa bertanggung jawab dengan peran dia, berarti ada yang sakit. Dengan melihat pasangan kita ada yang sakit, berarti pertanyaannya adalah saya cari dokter siapa? Apakah saya jadi dokternya untuk menyembuhkan? Kalau saya nggak sanggup, saya minta pertolongan orang lain. Itu saja. Ya, kadang pasangan kita tanda kutip hatinya terluka sakit itu ya, pikirannya terluka, perasaannya terluka, dia butuh ditolong. Janganlah melihat dan menuntut keidealan seharusnya bagaimana tanpa kita menolong menyembuhkan pasangan kita juga ya. Seorang yang kondisi luka hatinya atau sakit hatinya, pikirannya, perasaannya ya sakit karena apa? Banyak trauma mungkin. Ya, itu butuh ditolong lebih dulu baru bisa berfungsi menjadi istri atau menjadi ibu atau menjadi ayah. Ya, oke, Anda butuh ditolong untuk itu. Ya, lakukan apa yang Anda lakukan sebagai seorang ibu. Bagaimana cara menasehati anak yang selalu lambat dalam melakukan suatu pekerjaan dan sudah dinasihati berkali-kali tapi belum ada perubahan yang signifikan sehingga dalam hati kadang jadi marah dan bikin bete.
Ya, ingat, menolong anak berubah itu memang butuh waktu. Ya, kita harus yakin dulu anak kita percaya nggak nih kalau hubungan udah baik belum untuk kita dialog. Apa yang membuat dia lambat? Ya, kita harus lihat ini kebiasaan buruk, ya, atau memang ini ada masalah hubungan dengan kita. Kalau masalah hubungan dengan kita beres, yang kita harus tangani ada kebiasaan buruknya. Nah, kebiasaan buruk inilah butuh hikmat Tuhan. Ya, misalnya berkali-kali kalau saya melihat anak saya kalau tidak melakukan tanggung jawab dia di rumah, saya harus berkali-kali ajarkan dia di samping saya. Dia harus membantu saya. Ya, dia harus menolong saya supaya dia melihat contohnya terus-menerus. Ya, saya ingin mendorong jangan berkecil hati, ya, tapi Anda harus selalu mengajarkan mengapa itu penting. Ya, doronglah anak Anda untuk ada dalam kegiatan yang membuat dia bisa mengerti arti tanggung jawab. Ya, jadi saya kadang bagus juga mendorong anak kita ada di dalam pelayanan, ya, ada anak kita ada di dalam proses bergaul dengan seseorang, punya pembina rohani. Ini penting sekali. Punya pembina rohani, kakak rohani yang bisa nasihati dia, yang bisa menolong dia untuk berubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ya, karena kalau kebiasaan buruk masalahnya selain hubungan, ya itu butuh ada orang lain juga kadang masuk dan menolong proses dia berubah. Ya. Oke. Anak saya 2 perempuan dua-duanya, umurnya tidak jauh beda, sering berantem, sudah diusahakan tidak dibedakan, suaranya kencang, malu sama tetangga, kenapa ya? Saya mendorong Anda memberi waktu masing-masing kepada anak perempuan sendiri-sendiri. Pasti ada luka masing-masing, ada keberatan hati masing-masing. Itu yang harus digali, ya saya ulangi, satu persatu ketemunya, yang kedua gali masalah masing-masing, gali keberatan hatinya dan sembuhkan masing-masing, baru bisa disatukan. Jangan disatukan terus, ya. Nah, Anda harus beri waktu masing-masing, ya, untuk menggali apa yang terjadi, ya. Maka itu akan ada kemajuan. Selamat malam. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan pendekatan remaja laki dan perempuan? Masa waktu mereka sama atau beda? Pendekatannya mama ke anak perempuan dan anak laki bagaimana? Pendekatan papa ke anak perempuan dan laki-laki bagaimana? Ya, yang penting kita mengerti begini. Anak laki dan perempuan pasti berbeda. Ya, dalam perubahan fisik mereka berbeda. Tadi ya saya sudah katakan. Secara mental, cara berpikir rata-rata sama. Ya, tetapi perempuan lebih kepada permainan perasaannya lebih kuat aja. Ya, sama. Walaupun dia permainan perasaan lebih kuat, dia harus dibawa kepada kedewasaan. Yang laki walaupun tidak kuat, logikanya kuat, dia harus dibawa kepada kebenaran firman. Dua-duanya punya mental yang sama tapi sedikit berbeda. Ya, kepribadian mereka, perubahan emosi dan kesadaran diri yang tinggi itu hampir sama. Ya, tidak ada teruk. Nah, lingkup sosial sama. Nah, cuma kita harus hati-hati dalam lingkup sosial itu adalah kepada anak perempuan supaya dia tidak sensitif. Nah, nanti kita akan bicara tentang perbedaan laki perempuan. Di sesi yang keempat kita akan banyak bicara tentang hal seksualitas. Bagaimana komunikasi saat ini anak saya mulai kuliah, dia kos. Berapa kali sebaiknya saya call ke dia. Meskipun komunikasi hanya WA, dia bilang, Mami nggak usah video call, biar aku saja ya call. Biasa kami WA dan ketemu. Nah, sekarang dia kos. Oke, saya kira setiap anak ingin, ini udah kuliah ya, jadi saya kira kita harus memahami sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah ketika anak kuliah, dia mau fokus ke kuliah, dia nggak mau terganggu dengan hal-hal yang sifatnya video call dulu, dimaklumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang perlu diperhatikan adalah apakah ada hal-hal yang dia sembunyikan atau tidak. Kita nggak bisa kasih jawaban hari ini. Jadi yang penting adalah ibu banyak berdoa buat dia, ya toh, jangan curiga dan juga ikutin dulu apa yang dia mau, ya lihat perkembangannya. Sekali berdoa, Tuhan, biarlah anak saya tidak jatuh dalam hal-hal yang sifatnya dosa. Oke? Saya banyak berdoa untuk anak saya waktu dia kos di kuliah kedokteran, ya, dan apapun yang dia katakan dengan cara dia, saya tidak pernah berjanji akan lakukan seperti yang dia mau. Tetapi saya berkata, Mama selalu berdoa dan Mama akan telepon sesuai dengan pimpinan Tuhan. Itu jawaban saya. Ya, karena saya bukan diatur oleh anak saya dan saya tidak juga menunjukkan saya kontrol anak saya, tapi saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan yang mengontrol hidup kami dan hidup dia. Ya, jadi penting orang tua kerohanian menentukan itu. Ya, oke. Kadang-kadang saya telepon hanya untuk mendoakan dia. Ya,
Jadi ini penting sekali untuk kita mengerti. Bagaimana cara membuat anak tertarik dengan pelayanan yang dikerjakan orang tuanya, terutama pelayanan papa di gereja. Ya, suami saya gembala main musik sedangkan ibunya saya tidak ambil pelayanan, anak saya laki bisa main keyboard tapi tidak mau, tidak tertarik. Melihat hobi dan kesukaan antara papa dan anaknya berseberangan, bagaimana membuat anak tertarik dengan apa yang dilakukan papanya? Karena papanya tidak pernah tertarik dengan apa yang jadi hobi anak ini, main bola. Dua-duanya harus berubah. Tapi perubahan harus dimulai dari sang ayah. Ayah harus masuk ke dalam dunia anak. Ingat, ya, sebagai pemimpin, ya, Paulus menulis bagaimana kita harus jadi contoh yang bisa memimpin kehidupan keluarga kita. Nah, saya mendorong para ayah. Suami saya tidak suka apa yang anak saya lakukan, tetapi kami belajar menyukainya. Kami masuk, suami saya duduk bersama anak saya. Nah, ini untuk apa? Hubungan kasih. Sekali lagi kita lakukan karena kasih. Ya, kalau menyangkut masa pelayanan, ingat, kita senang membawa anak kita untuk lebih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran firman, bukan pelayanan. Ya, karena pelayanan mengikuti. Ya, jadi kita jangan terjebak dengan hal-hal yang lahiriah, yaitu pelayanannya. Hatinya yang mau melayani, itu yang kita mau perjuangkan. Untuk itulah dia butuh kasih Tuhan yang nyata lewat kita. Dia butuh firman Tuhan yang nyata lewat mulut dan tindakan kita. Kita harus jadi contoh, kita cinta Tuhan. Kita juga melakukan sesuai firman Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan, kita mau ajak kita berubah karena Tuhan, anak kita jadi mau ikut. Ya, jadi dorong suami kita, diskusikanlah tentang apa yang Tuhan mau kehidupan anak kita. Seorang ayah bertanya, materi apakah mengenai kebenaran firman untuk dibagikan kepada anaknya sesuai dengan tingkat pemikirannya. Oke. Yang pertama adalah bagikanlah firman yang Bapak hidupi. Karena ketika saya membagikan firman yang tidak saya hidupi, itu hanya sekedar nasihat. Tapi nggak ada model, nggak ada contoh. Jadi tidak ada batasan firman apapun mana, tetapi dengan membagikan, contohnya adalah, hendaklah saya bermurah hati seperti Bapak di surga bermurah hati. Nah, alami itu bagaimana kita menjadi orang bermurah hati. Ajarkan hanya sebuah ayat, tapi banyak menceritakan aplikasi, bertanya kepada dia, menurut kamu Papa murah hati sama siapa saja yang kamu pernah lihat. Nah, itu adalah sebuah contoh membagikan firman. Jadi firman apapun bisa diambil dari Alkitab. Yang penting terutama bagikanlah apa yang Bapak Ibu lakukan. Artinya apa yang Bapak Ibu hidupi itu yang diajarkan. Tapi yang pasti anak kita harus mengerti prinsip-prinsip dasar yang ada di kitab Ibrani. Ya, bagaimana dia lahir baru, identitas dia anak Allah, dia dikasihi. Ya, bagaimana dia diajarkan hal-hal yang basic. Ya, sampai ke karakter-karakter yang seperti suami saya tadi katakan. Ya, jadi biasanya kerohanian orang tua bertumbuh, anak pasti bertumbuh. Ya, asal diajarkan dan ambil tanggung jawab sebagai orang tua. Saya ingin bertanya, jika orang tua masih gengsi minta maaf kepada anak atau anak masih belum mau untuk berbaikan dengan orang tuanya, ya didoakan supaya ada pertobatan dan ada kerendahan hati ya. Kerendahan hati tidak bisa didoakan, kerendahan hati harus ada tentang terang firman di pikiran kita membuat kita sadar kita harus mengambil sikap itu dan kita memutuskan untuk itu ya. Kebenaranlah yang memerdekakan dan mengubah manusia. Saya memiliki anak laki usia 12 tahun, senang sekali mencium rambut saya, namun saya merasa tidak nyaman. Bagaimana cara saya menghadapi masalah ini agar anak tidak merasa saya menolak dia? Anda harus ajarkan. Ya, ini seorang ibu ya. Anda harus ajarkan apa yang benar, apa yang salah. Ya, Anda harus ajarkan gender dia laki atau perempuan. Bagaimana sikap dia terhadap seorang perempuan. Anda yang harus ajarkan. Kalau saya bersama dengan anak laki saya sejak remaja, sejak kecil bahkan saya ajak dia dan saya memberi dia perbedaan. Ini perempuan, ini laki. Cara memegang perempuan, cara memegang laki, cara perlakukan perempuan itu harus diajarkan. Anak saya pernah salah, ya mengkitik-kitik anak perempuan, ya. Dan anak perempuan tidak. Nah, saya ajarkan dia setiap kejadian saya tidak akan lepas tangan untuk mendidik anak saya membawa kepada standar firman. Ya tentu saja bukan dengan marah-marah. Ya setiap kesalahan menjadikan kita bahwa kita adalah orang tua yang mengasihi mereka dan mau mendidik mereka. Ya jadi ajarkan dia apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya dan rasa ingin tahu dia berbahaya kalau tidak diarahkan. Ya, sekali lagi minggu keempat kita akan banyak bicara tentang seksualitas. Anda boleh bertanya banyak tentang seksualitas di sana.
Kami punya anak usia remaja laki-laki kelas 2 SMP. Saya dan suami tidak satu dalam didik anak. Kalau saya komunikasi dengan anak, selalu beri ruang buat anak cerita terbuka. Sedangkan papanya tidak pernah mau komunikasi ke anaknya dan memberi ruang anak cerita. Anak hanya bicara ke papanya kalau perlu beri sesuatu pada papanya. Papanya tidak memberi ruang anak untuk menjelaskan cerita terbuka, hanya menuntut supaya keinginannya sesuai dengan apa yang papanya mau. Anaknya melakukan kesalahan, papanya selalu lupa perkataan, kamu ini keras hati, perkataan yang menyakiti anaknya. Saya sudah coba bicara pada papanya buat pemberesan ke anak, tapi papanya tidak mau, tetap menuntut anak harus sesuai keinginan harapan papanya ke anak. Jadi saya kesulitan menghadapi hal ini. Tolong Bapak Ibu masukannya, thanks. Oke, kita harus menyadari bahwa dalam Zoom ini, dalam seminar ini, selalu ada pertanyaan mengenai pasangan kita. Nah, terutama yang hadir banyak adalah mayoritas. Tentu ibu-ibu punya keluhan terhadap suamimu. Ya, karena ayah di sini jarang mengeluh ya, di Zoom tentang istrinya. Ya toh, mungkin datang bersama-sama kali takut ya. Tapi yang pasti adalah kita memberikan beberapa petunjuk untuk secara umum tentang persoalan suamimu. Yang pertama adalah suamimu harus dibawa kepada Tuhan dan kebenarannya. Ini bicara kerohanian. Seorang pria seperti saya untuk berubah, itu butuh Tuhan, butuh kebenaran, butuh saya merenungkan firman Tuhan, butuh saya memiliki kebenaran, dan saya tahu kebenaran sekalipun, saya juga butuh orang lain. Butuh komunitas, butuh pembina rohani. Jadi, ibu-ibu sekali lagi, kalau ada keluhan, itulah petunjuk kita. Ya, untuk apa yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar berdoa saja kepada suamimu untuk berubah, tetapi berdoa minta hikmat. Tuhan beri saya hikmat deh. Siapa sih yang bisa menolong suami saya? Ya, retret apa, camp apa yang bisa menolong suami saya berubah? Tuhan, perilaku saya apa yang bisa menolong suami saya berubah? Suami saya sudah tidak mau mendengar nasihat saya, gengsi orangnya, selalu banyak persoalan. Jadi sekali lagi seorang ibu punya keterbatasan untuk menolong suaminya berubah, iya. Tetapi bagianmu adalah selain berdoa minta hikmat Tuhan, siapa? Itu yang menjadi selalu petunjuk buat setiap ibu yang memiliki masalah. Yang kedua adalah cari seseorang yang lebih rohani. Di gereja selalu ada orang yang lebih rohani dari kita. Mungkin itu adalah gembala kita, wakil gembala, dan seterusnya. Terbuka, cerita, Pak, saya punya masalah. Bolehkah ada yang menolong? Saya mau tanya, anak saya cowok 16 tahun, dikatakan umur sekarang saat bangun hubungan. Apakah anak cowok saya baik kalau sekolah dan tinggal di asrama? Anak-anak yang dilepaskan keluar kota atau tinggal di asrama, semuanya harus ada keputusan yang benar dasarnya, bukan sekedar unsur pendidikan dan unsur mandiri secara mental. Kita harus mengerti yang penting adalah apakah anak-anak kita punya hubungan kasih yang cukup kuat dengan kita. Apakah dia percaya dan dia terbuka dengan kita atau tidak. Yang kedua, kerohanian dia sudah cukup mandiri belum? Dan yang ketiga, apakah dia punya pembina rohani selain kita, di mana dia bisa terbuka? Nah, kalau tiga hal ini tidak mendukung untuk dia dimasukkan ke asrama atau keluar kota, maka Anda harus memikirkan ulang dan bagaimana mencari caranya supaya tiga hal ini terpenuhi. Karena ini untuk menolong anak Anda dan untuk menolong Anda. Ya, karena bukan soal asramanya, tetapi kesiapan dia. Nah, kalau ditaruh sana makin hubungan makin jauh dan dia tambah tidak benar, apakah sudah siap ada perjanjian untuk dia ditarik kembali ke rumah? Jadi itu penting sekali. Anda jangan memutuskan sebelum Anda berpikir dampak 2-3 tahun ke depan. Oke, pertanyaan berikutnya, apa hal dasar yang dapat dilakukan saat ada remaja yang jujur nonton film porno, merokok, dan lain-lain tanpa mereka merasa dihakimi? Saya akan simpan jawabannya di sesi keempat biar seru ya. Apa yang harus kita lakukan? Terkaget-kaget ketika kita tahu anak kita sudah tahu lebih banyak soal hubungan suami istri atau sudah merokok dan segala macam. Saya hanya memberikan satu tip, tetap jaga hubungan, doakan dia, ya. Kalau bisa bicarakan firman, bicaralah lebih dulu, ya. Oke. Terima kasih. Saya punya kesulitan menjelaskan ke putri yang beranjak remaja agar tidak cemburu ke adik-adiknya. Beberapa kali dia menangis karena merasa tidak diperhatikan, pada kami juga perhatikan. Katanya adik-adik sering dekat dan dipangku, dipeluk. Saya tidak. Kami coba jelaskan, namun saya perhatikan putri kami menunjukkan sikap sedih ketika saya emong baby kami. Saya mendorong orang tua, bila Anda mempunyai anak lebih dari 2 atau 3 orang, Anda harus punya waktu pribadi
Setiap anak sama waktunya. Dan berapa menit per hari? 5 menit. Ya, berikan waktu pribadi masing-masing 5 menit. Ada waktu bersama, ada waktu pribadi. Nah, itu harus diciptakan di dalam rumah, ya. Suatu pola kehidupan bersama, pola sendiri, dan pola bagaimana kita memuridkan mereka satu persatu, ya, maksimal 5 menit per hari. Ya, itu akan menolong. Lihatlah investasi hasilnya. Ya, karena pasti bisa terjadi. Ya, bukan sekadar penjelasan. Memang mereka masih membutuhkan, apalagi usianya beranjak remaja. Ya, jangan dianggap sudah dewasa. Nah, ini yang bahaya orang tua. Bagaimana cara atasi anak yang lebih dekat dengan papanya? Karena papanya kalau beri nasihat dengan kata-kata yang keras, untuk lebih dekat ya. Jadi anaknya malah tidak mau mendengar. Ya, ajarkan anak kita tentang kasih Bapa surgawi dan ketidakidealan, ampuni papanya. Ya, jangan jelek-jelekan anak kita di depan, jelek-jelekan suami kita depan anak kita. Ya, minta doakan papanya. Ya, banyak hal yang tidak ideal, tetapi di tengah ketidakidealan, maka kita bisa menolong anak kita tetap melihat Tuhan baik dan melihat kasih Tuhan lewat kita. Ya, ingat sekali lagi, ya, sambil mendoakan papanya berubah, bagaimana dia juga berubah lebih dewasa. Penting dalam segala keadaan anak kita belajar dewasa. Bagaimana komunikasikan anak kita, dia punya motivasi belajar, karena anaknya sendiri bilang bahwa dia tidak punya motivasi untuk sekolah. Dia butuh dikonsultasi oleh counseling center, apa yang membuat dia tidak suka sekolah. Anda harus menggali, gurunya kah, kurikulumnya, atau dia tidak mampu, atau ada masalah teman-teman. Dari situlah Anda bisa membereskan masalah. Motivasi itu tergantung kondisi. Ya, apa yang memicu. Ya, kalau Anda tidak berhasil menemukannya, Anda harus mulai dialog terbuka atau butuh seseorang mengkonseling anak Anda. Anak saya umur 14 tahun cowok. Dalam membangun komunikasi dan hubungan saya sebagai ibu sudah cukup baik sehingga saya dekat sekali dengan anak saya. Tapi beda dengan papa, seperti anak saya agak suka komunikasi dengan papa. Bagaimana saya ibu harus lakukan mereka punya hubungan yang dekat supaya anak bisa dekat dengan papanya? Tadi sudah dikatakan bagaimana seorang ibu harus sering menolong ayahnya. Ya, menolong suami untuk dekat dengan anaknya. Dulu suami saya ini tidak bisa dekat, tapi saya menolong bagaimana anak saya dekat dengan suami saya. Saya ciptakan situasinya. Salah satu perkataan ibu adalah, tuh anakmu lagi butuh kamu nih. Ya, dia diem saja, dia lagi sedih deh. Mungkin kalau ada waktu, kamu nanti ya masuk ke kamarnya atau ngobrol sama dia. Jadi pembicaraan lewat perkataan ini sangat menolong seorang ayah. Mungkin dia kurang inisiatif, dia kurang peka, dan dia diberi indikasi, ya, dorongan oleh istrinya. Tapi nada suaranya harus enak, ya toh. Jadi bukan sekadar menuntut, tapi mendorong, ya. Oke. Bagaimana cara menemukan inisiatif anak mengerjakan sesuatu tanpa harus disuruh? Anda sendiri harus menjadi contoh motivasi untuk taat dan bagaimana membagi tentang ketaatan. Ya, Anda jangan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab anak kita. Ada konsekuensi alami apa yang dia tidak lakukan dan Anda harus izinkan. Ya, banyak orang tua berharap anaknya bisa menjadi lebih baik, tetapi dia selalu menolong anaknya untuk menjadi baik karena dia. Ya, jadi orang tua Anda harus mengizinkan anak Anda salah, anak Anda ada kurang, ya, tapi dia menerima akibatnya secara alami. Ya, yang kedua adalah saya mendorong orang tua sendiri harus punya dialog yang jelas. Apa harapan Anda ya kepada mereka? Ya, nanti kita akan bicara ini lebih jelas di dalam sesi yang ketiga. Nah, saya suka ikutin webinar mengenai parenting dan saya mau belajar. Saya tahu banyak yang sudah orang tua kami lakukan masih kurang benar. Bagaimana cara supaya suami saya juga mendapat ilmu yang sama? Supaya kami sejalan, karena dia selalu merasa melakukan yang benar, pada saya masih melihat banyak yang kurang dan masih pakai cara lama yang kurang tepat. Yang sekarang ini efeknya sebenarnya terlihat dari respon anak-anak. Tadi sudah dijawab oleh suami saya tentang suami, ya, banyak ya hari ini tentang suami, ya, yang nggak beres. Wah, kita mesti berdoa banyak nih para suami, bagaimana punya inisiatif dan bagaimana dia lebih rohani. Kunci yang paling jelas tadi sudah diucapkan tentang kerohanian. Ya, Anda butuh ada gereja lokal yang tidak hanya sekedar beribadah hari Minggu dan nonton online, ya, tetapi butuh komunitas rohani, butuh teman-teman rohani buat suami kita, butuh ada orang lain masuk dalam kehidupan suami kita. Ya, karena proses seseorang berubah yang kami banyak alami di gereja lokal kami adalah kami mendampingi para suami, kami tolong mereka, ya, kami muridkan sampai mereka
mau taat dan sampai kami harus berikan perintah. Kalau mereka udah dapat hubungan ketaatan karena kasih, maka mereka kita harus ada yang perintahkan, bukan lagi para istri yang perintahkan. Otoritas rohani yang harus menolong dia bertindak. Ya, yang terakhir. Yang terakhir, referensi buku apa mengenai topik hubungan ini? Yang pertama, saudara bisa mendapatkan buku The Five Love Language oleh Gary Chapman. Bahasa Indonesianya 5 bahasa kasih. Jadi 5 bahasa kasih menolong kami juga untuk mengenali bahasa kami sebagai suami istri. Ya toh, bahasa kasih saya adalah melayani, ya toh, menolong, membantu. Bahasa kasih istri saya adalah kata-kata yang membangun. Bahasa kasih dia bukanlah hadiah. Dikasih hadiah tidak tersentuh. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa baca Gary Chapman 5 bahasa kasih untuk kenali 5 bahasa kasih anakmu. Oke. Nah, itu salah satu buku rekomen kita. Kalau buku yang lain saya kira coba cari di internet ya. Kami tidak ahli dalam perbukuan ya. Dari sisi kamu ada nggak? Ya, sejauh ini memang bicara tentang banyak orang bertanya tentang ajaran, tetapi saya lebih mendorong Anda banyak merenungkan tentang kasih ya, tentang anak Anda, dan Anda bisa coba search di Google ya, karena kami sebagian juga ada beberapa kami belajar dari selain yang tadi 5 bahasa kasih, kami juga belajar dari beberapa buku dalam bahasa Inggris yang lain tentang karakter kasih. Itu yang menjadi dasar untuk kita bisa memiliki pembelajaran berikutnya. Saya rasa itu. Ya, saya kembalikan kepada Pak Budi. Pastor Sumarno Kosasi dan Ibu Wun Sunlan, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan setiap saudara yang mengikuti seminar mendidik anak malam hari ini sangat diberkati. Saya mau umumkan terlebih dahulu sebelum kita mau mengambil gambarnya, untuk Bapak Ibu yang mendapatkan giveaway malam hari ini, nanti panitia akan menghubungi Bapak Ibu dan setiap saudara. Yang pertama adalah Bapak Subi, yang kedua adalah Bapak Agus, yang ketiga adalah Ibu Wulan, yang keempat adalah Ibu Julia, yang kelima Ibu Dewani, yang keenam adalah Ibu Ani, dan yang ketujuh Ibu Rini Astuti, yang kedelapan Ibu Widya, yang kesembilan adalah Ibu Sumi, dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah Ibu Jenny. Jadi besok panitia akan menghubungi Bapak Ibu yang mendapatkan giveaway malam hari ini. Kami mohon untuk Bapak Ibu bisa membuka kamera untuk bisa diambil gambarnya. Ada 5 kali. Oke, Bapak Ibu bisa berikan senyuman. Slide pertama. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti seminar mendidik anak malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang diberkati dengan seminar mendidik anak dari sesi pertama, sesi yang kedua, saya mengajak untuk Bapak Ibu bisa membagikan kepada sahabat, kepada teman-teman, mungkin teman-teman orang tua murid di salah satu sekolah yang dimana anak-anak Bapak Ibu mengikuti. Ya kan, bagikan juga buat keluarga yang membutuhkan mendidik anak khususnya di usia remaja. Biarlah seminar-seminar yang kami adakan itu menjadi berkat buat lebih banyak orang. Minggu depan jangan lupa pada hari Kamis
tanggal 18 November jam 7 malam, kita akan ada di sesi ketiga Zoom Seminar Mendidik Anak dengan Pastor Sumarno Kosase dan Ibu Wun Sunlan. Sebelum kita selesai, mari kita mau datang sekali lagi kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang dibagikan, yang disampaikan. Kami percaya bahwa perubahan harus dimulai dari setiap kami sebagai orang tua. Tolong setiap kami untuk kami masuk membangun hubungan, membuka ruang hati kami, baik itu ruang hati untuk kesalahan anak-anak kami dan kami terus masuk untuk dekat dengan anak-anak kami. Biar anugerah dan kemampuan ilahi-Mu itu yang memampukan, yang menguatkan setiap kami. Malam hari ini juga kami mau berdoa buat anak-anak kami, biar setiap mereka boleh menjadi murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka. Kunjungi dan lawat dan nyatakan pribadi-Mu buat setiap mereka, sehingga mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini. Tidak ada firman-Mu yang gugur dari hidup setiap kami, tetapi itu berbuah bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Akhir kata, saya Budi Abdi Patra, host dari Seminar Mendidik Anak dari Gereja Kristen Kemah Daud Yogyakarta, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.